Di malam hari, Mei terus menunggu kepulangan Fang, dan setibanya Fang di rumah, ia mendapati Taichu yang sudah Mei titipkan di rumah salah satu rekan mereka. Lalu dengan sangat serius, Mei pun meminta bercerai dari Fang. Mendengar hal itu malah terus saja membuat Fang menuduh Mei berselingkuh. Padahal Mei hanya tidak lagi mencintai Fang, apalagi mereka juga sudah tidak cocok sama sekali. Dan keputusan Mei kali ini juga demi untuk melindungi mental Taichu. Mendengar semua itu benar-benar membuat Fang tidak terima. Ia juga tidak ingin bercerai dengan Mei. Namun dengan sikap yang begitu tenang, Mei tetap bersikukuh dengan keputusannya untuk bercerai dari Fang dengan menyerahkan gugatan cerai ke pengadilan. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur drama The Tale of Rose full episode versi Bioskop Singkat. Kisah seorang wanita yang menjalani hidupnya dengan penuh keberanian, namun ia mengalami berbagai masalah mulai dari karir hingga percintaan. Sejak usia muda, wanita ini sudah menunjukkan bakatnya di bidang seni. Lalu setelah memasuki dunia kerja, ia bertemu dengan seorang pria. Dan dari sinilah hubungan keduanya dimulai. Namun takdir tak terduga membuat mereka berpisah. Sampai akhirnya dia menikah dengan teman kuliahnya. Tetapi pernikahan tersebut malah kandas, dan ketika Mei memulai bisnis di bidang seni, ia kembali bertemu pujaan hati yang baru. Namun sungguh malang nasibnya karena pujaan hati barunya itu menderita sakit parah sehingga meninggal dunia. Bagaimanakah perasaannya setelah kehilangan pujaan hati terakhirnya? Apakah Mei akan terus berjuang atau memilih untuk lebih fokus pada karir seninya? Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Zhou yang terlihat begitu gugup di waktu pernikahannya dengan Zi. Bahkan ia juga malah membatalkan pernikahan itu dan membuat Zi serta teman-temannya merasa begitu murka pada Zhou. Apalagi Zhou tidak memberikan alasan yang jelas. Beruntung Zhou dan Hua berhasil melarikan diri dari mereka. Namun selama di perjalanan, Hua malah dibuat terkejut sebab Zhou yang mengatakan bahwa alasannya membatalkan pernikahan itu adalah karena ia yang menyukai adik Hua. Alhasil Hua pun langsung memberikan pelajarannya pada Zhou akibat kekesalan yang tidak bisa ia bendung sama sekali. Pada scene yang berbeda, seorang wanita cantik bernama Mei sedang bermain sepatu roda yang membuat semua orang merasa terpukau dengan kehebatannya. Lalu di sisi lain, Hua benar-benar masih terlihat begitu kesal karena ternyata adiknya itu adalah Mei. Dan Zhou sudah menyukai Mei sejak pertama kali ia melihatnya di perusahaan mereka. Bahkan Zhou tidak akan menikahi wanita selain Mei, sebab Zhou dan Mei yang pernah menghabiskan waktu bersantai bersama. Mendengar hal itu malah membuat Hua semakin geram dengan cara berpikir Zhou. Pada scene yang berbeda, Mei baru saja pulang ke rumah dan ia langsung mendapati sebuah boneka serta bunga yang diberikan oleh seorang laki-laki untuk dirinya. Bahkan laki-laki itu juga terus saja menghubungi kontak rumah Mei. Beruntung ayah Mei selalu bisa mengatasi hal tersebut karena banyaknya laki-laki yang terus-terusan mengejar Mei. Di malam hari ketika Mei sedang menonton film bersama orang tuanya, ia dihubungi oleh Hui. Kali ini Hui meminta Mei untuk segera turun ke lantai bawah rumah mereka. Dan sesampainya Hui di sana, ia malah kembali dibuat kesal sebab ada seorang laki-laki yang ingin mengejar Mei. Alhasil Hua langsung mengusir laki-laki tersebut. Lalu setibanya Mei di sana, Hua segera mengomeli adiknya itu karena Mei yang tidak menjaga jarak dengan Zhou. Namun Mei tidak merasa bersalah sama sekali sebab ia yang sudah selalu bersikap sewajarnya pada Zhou. Tak disangka ternyata Zi malah datang ke rumah orang tua Hua dan Mei untuk mengadukan nasib yang sedang ia alami. Situasi itu pun tanpa sengaja membuat Zi mengetahui jika Mei adalah wanita yang Zhou sukai. Alhasil keributan pun mulai terjadi. Bahkan ibu Mei juga malah menyalahkan dirinya, padahal Mei hanya bersikap sebatas teman biasa pada Zhou. Akhirnya keributan itu pun membuat Hua berusaha untuk meleraikannya.
Tetapi kepergian Zi dari rumah keluarga Mei tidak membuat masalah selesai begitu saja, karena ibu yang masih terus menyalahkan Mei, sampai membuat Mei merasa sedih sebab perkataannya yang tidak dipercaya sama sekali. Apalagi ibu juga menampar Mei dan mengurungnya di kamar. Di hari berikutnya, Mei masih pergi ke perusahaan seperti biasa, dan ia belum mengetahui bahwa Zi juga ada di sana sedang berdebat dengan Hua. Tak disangka kali ini Mei benar-benar berani menemui Zi, bahkan ia juga mengajak Zi untuk pergi dari sana dan mengobrol di sebuah restoran. Ternyata tujuan Mei saat itu adalah untuk menyadarkan Zi jika Zhou bukanlah pria yang pantas untuknya. Apalagi Zhou yang telah memperlakukan Zi seperti itu. Padahal Mei tidak menyukai Zhou sama sekali. Namun hubungan yang sudah Zhou dan Zi jalani selama 7 tahun tidak bisa dengan mudah dilupakan begitu saja. Alhasil situasi tersebut membuat Mei mengajak Zi memakan kue manis agar suasana hati Zi bisa lebih membaik. Sementara itu, Zhou malah masih saja berani ingin kembali mengejar Mei, sampai membuat rekan kerja di perusahaan mereka heran. Hua juga tidak lagi bisa mengontrol kekesalannya pada Zhou yang masih tidak bisa sadarkan diri atas tindakannya itu. Bahkan, Zhou juga dengan berani menemui Mei di kampus sembari membawa seikat bunga. Kali ini, Zhou berniat ingin mengungkapkan perasaannya pada Mei. Mei yang sudah mengetahui hal tersebut dengan sangat jelas langsung bersikap tegas untuk menolak perasaan Zhou itu. Alhasil penolakan tersebut membuat Zhou merasa sangat terpukul dan rasa itu semakin bertambah menyakitkan karena Zi yang juga sudah bisa ikhlas melepaskannya. Keesokan harinya, Mei terus mengasah kemampuannya melukis. Tak berselang lama, ayah pun ada di sana untuk membawakannya makanan. Mereka juga saling mengobrol dengan begitu baik. Lalu di hari berikutnya ketika Mei sedang berkumpul dengan teman-temannya, ia tanpa sengaja mendapati info tentang lowongan pekerjaan perusahaan budaya dan seni Qian. Dan hal itu langsung membuat Mei mendaftarkan diri di perusahaan tersebut. Ia juga mengikuti tahapan seleksi seperti para pelamar yang lain. Beruntung tes wawancara di hari itu berjalan lancar. Kemudian Mei pun pulang ke rumah dengan perasaan bahagia. Namun rasa tentram dan nyaman di rumahnya tidak bertahan lama, sebab ibu yang mengetahui jika Mei lulus dalam seleksi wawancara pertama. Padahal ibu ingin Mei melanjutkan perkuliahan pasca sarjana. Alhasil perdebatan pun kembali terjadi. Beruntung bujukan Mei berhasil membuat ibunya sedikit luluh. Dan jika Mei mampu diterima di perusahaan itu, maka ibu tidak akan lagi memaksanya untuk melanjutkan pasca sarjana. Beberapa hari kemudian tibalah waktu untuk Mei melakukan sesi wawancara yang kedua. Namun wawancara kali ini sangatlah berbeda, sebab Bu Jiang yang terus saja lebih memperhatikan riasan wajahnya. Keesokan harinya, Mei pun menerima kabar baik jika ia diterima untuk bekerja di perusahaan seni itu. Hal membahagiakan tersebut juga langsung Mei beritahukan pada orang tuanya. Namun ibu masih saja meragukan keahlian Mei yang akan menjadi asisten manajer umum, sebab Mei adalah anak bungsu yang manja. Di hari berikutnya, Mei sudah mulai bekerja seperti biasa. Bahkan ia malah membayangkan para rekan karyawan laki-laki yang berusaha mendekatinya. Padahal kenyataannya yang sebenarnya tidak seperti itu. Sebab kali ini Mei langsung diarahkan oleh Shen tentang tugasnya di perusahaan tersebut, karena menjadi asisten Ibu Jiang bukanlah sesuatu hal yang mudah. Beruntung di waktu awal Mei mulai bekerja, ia sudah bisa melayani Bu Jiang dengan baik. Di malam hari, Mei terus memikirkan bagaimana cara agar ia bisa menemui Pak Tang untuk membuatnya setuju bekerja sama dengan perusahaan Qian. Dan setelah menemukan sebuah cara, Mei langsung melakukannya di esok hari dengan berpura-pura ingin menyewa aula yang ada di hotel tersebut. Dan pengecekan yang ia lakukan membuatnya berhasil masuk ke aula acara Pak Tang. Bahkan Mei juga langsung berganti kostum agar terlihat lebih anggun. Kali ini Mei salah mengira Pak Tang, karena sebenarnya laki-laki itu adalah Zhuang. Mengetahui niatan Mei yang sangat ingin bertemu Pak Tang membuat Zhuang bersedia mempertemukan mereka berdua. Bahkan hal baik juga berada di pihak Mei, sebab bantuan Zhuang membuat Pak Tang bersedia mengobrol dengan Bu Jiang selama beberapa waktu. Melihat hal itu benar-benar membuat Mei ikut merasa bahagia dan bangga pada dirinya sendiri.
Kemudian setelah pertemuan tersebut selesai, Mei dan Bujiang pun pulang bersama. Namun kondisi kesehatan Bujiang sedang tidak baik-baik saja. Alhasil Mei memutuskan untuk membawa Bujiang ke rumah sakit. Walaupun Bujiang meminta pulang ke rumah dan sesampainya di rumah sakit, Mei langsung memberitahukan Shen. Akhirnya kedatangan Shen membuat Mei bisa pulang untuk beristirahat. Kali ini Hua sangat setia menjemput adik satu-satunya itu. Tetapi selama di perjalanan, Mei terus saja membayangkan pertemuannya dengan Zhuang. Keesokan harinya, Mei berdandan dengan begitu cantik. Kali ini ia akan mengikuti rapat bersama Zhuang dan rekan yang lain. Tak disangka momen tersebut terus saja membuat Mei memandangi Zhuang. Namun harapan Mei seolah sirna begitu saja sebab melihat keakraban Zhuang dan Mimi. Akhirnya ketika Mei pulang ke rumah, ia langsung menceritakan hal tersebut pada Hua. Karena Mei menyukai laki-laki yang berbeda dari laki-laki lainnya. Memahami perasaan Mei membuat Hua memberikan beberapa saran agar adiknya itu bisa memikat laki-laki yang ia sukai. Tak disangka di hari berikutnya Mei benar-benar melakukan saran tersebut dengan terus menjadi pusat perhatian ketika rapat itu berlangsung. Alhasil saat rapat selesai dilakukan, Zhuang langsung mengajak Mei mengobrol. Bahkan Zhuang juga meminta kontak Mei agar mereka bisa mendiskusikan topik rapat yang masih tidak Mei pahami. Lalu beberapa hari kemudian, Mei terus saja menunggu kiriman pesan dari Zhuang. Namun pesan itu masih tidak kunjung datang. Bahkan Mei juga malah mendengar kembali tentang kedekatan Mimi dengan Zhuang yang membuat Mei terlihat patah semangat. Pada scene yang berbeda, Zhuang terus saja memandangi kontak Mei hingga malam tiba. Ternyata di 1 minggu yang lalu, tanpa sadar, Zhuanglah yang lebih dulu terpesona dengan kecantikan Mei. Bahkan ia terus saja menantikan kedatangan Mei di ruang rapat, serta mencuri pandang setiap kali Mei berada di dekatnya. Dan hubungan Zhuang dengan Mimi hanyalah sekedar teman biasa. Semua ingatan itu langsung membuat Zhuang mulai mencari tahu tentang Mei. Beberapa hari kemudian, Zhuang kembali mengadakan rapat bersama Mei dan rekan yang lain. Kali ini Zhuang mulai terlihat ingin lebih banyak menghabiskan waktu untuk memandangi Mei dengan mengajak semua rekannya untuk makan malam bersama. Walaupun Mei terlihat sudah sedikit putus asa untuk hubungannya dengan Zhuang, namun sebenarnya Zhuang malah mulai memperlihatkan gerak-geriknya yang ingin mendekati Mei. Tetapi hal tersebut masih terus saja diganggu oleh Mimi yang juga ingin selalu berada di dekat Zhuang. Lalu ketika waktu pulang tiba, Zhuang masih terus saja membantu Mimi yang sedang mabuk. Tak berselang lama, Hua pun ada di sana untuk menjemput Mei. Melihat hal itu sempat membuat Zhuang mengira jika Hua adalah pacar Mei. Hanya saja Zhuang tidak berani untuk mempertanyakan hal tersebut. Keesokan harinya, Mei menemani Hua melakukan kencan buta dengan Xiao. Awalnya momen itu berjalan dengan lancar. Namun ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba saja Xiao terjatuh. Melihat hal tersebut, langsung membuat Mei mendorong kakaknya untuk menolong Xiao. Namun hal itu malah membuat Hua ikut terjatuh dan mengakibatkan kakinya terkilir. Dan keesokan harinya, Mei dan Shen sedang melakukan perjalanan bisnis untuk melihat pameran lukisan. Beruntung tugas mereka saat itu berjalan dengan sangat lancar. Di malam berikutnya, tiba-tiba saja Zhuang mengirimkan pesan pada Mei dengan menanyakan kapan Mei akan pulang, sebab Mei yang sedang melakukan perjalanan bisnis. Menerima pesan itu sempat membuat Mei merasa heran, namun ia langsung menghubungi Zhuang dan membuat mereka berdua saling mengobrol bersama. Bahkan obrolan itu langsung terasa jika Zhuang sedang ingin mendekati Mei. Apalagi mereka yang terlihat begitu akrab antara satu sama lain, sampai membuat mereka berdua seolah-olah berada di lokasi yang sama. Beberapa hari kemudian ketika Mei dan Sheng baru saja mendarat di bandara, Mei langsung menerima pesan dari Zhuang yang sudah menunggunya. Tak disangka kali ini, Zhuang dengan berani menggandeng tangan Mei. Bahkan pertemuan itu sudah langsung membuat mereka bersikap romantis dengan begitu agresif dan menghabiskan momen tersebut dengan penuh cinta. Setelah selesai, Mei pun pulang ke rumahnya secara diam-diam. Namun hal itu tetap saja diketahui oleh Hua. Alhasil Hua tidak berhenti mengomeli Mei yang pulang larut malam. Apalagi tercium aroma parfum pria di tubuh Mei. Beruntung, Mei berhasil membohongi Hua. Dan ia kembali merasa bahagia ketika menerima kiriman pesan dari Zhuang yang sudah merindukan dirinya.
Keesokan paginya, Mei berangkat bekerja dengan sangat terburu-buru. Hua juga ikut mengantarkan Mei ke perusahaan. Namun saat itu Hua malah ingin bertemu dengan bos Mei, yang membuat Mei merasa begitu heran. Beruntung, Shen ada di sana untuk membantu Mei, walaupun ia harus menerima omelan dari Hua yang tidak terima sebab adiknya yang harus bekerja begitu keras sampai larut malam. Kemudian setelah selesai bekerja, Zhuang dan Mei kembali makan bersama di sebuah restoran. Kali ini mereka terus saja saling bersikap romantis. Dan tanpa sengaja momen tersebut malah dipergoki oleh ibu Zhuang, yang membuat Zhuang segera menghampiri ibunya. Namun momen itu malah membuat Mei merasa kecewa, sebab Zhuang yang mengatakan pada ibunya jika ia sedang makan bersama rekan. Alhasil Mei pun bergegas pergi meninggalkan Zhuang begitu saja. Setelah itu, saat Mei tiba di rumah, Hua malah menyadari jika kondisi Mei sedang tidak baik-baik saja. Bahkan Hua dibuat terkejut karena Mei yang sudah merasakan patah hati. Ternyata hal yang sama juga terjadi pada Hua dengan gadis yang ia sukai. Tak berselang lama, Zhuang pun kembali menghubungi Mei. Namun Mei enggan menjawab panggilan itu. Sampai tanpa sengaja Mei malah menjatuhkan ponsel tersebut dan membuat kontaknya tidak bisa dihubungi. Alhasil hal itu benar-benar membuat Zhuang merasa sangat panik sebab ia yang ingin meminta maaf serta memperbaiki hubungan mereka berdua. Di hari berikutnya, Mei kembali bekerja seperti biasa. Ia juga bertemu dengan Zhuang di perusahaan. Namun Mei benar-benar masih marah padanya. Bahkan bujukan Zhuang juga tidak berhasil membuat Mei memaafkannya. Sampai di malam hari ketika Mei baru saja ingin pulang ke rumah, Zhuang malah kembali menghampiri Mei dan terus bersikap agresif pada dirinya. Awalnya, Mei menolak sikap tersebut. Namun lama-kelamaan Mei malah menerima serta menikmatinya. Dan hal itu membuat hubungan mereka berdua kembali membaik. Momen baik tersebut pun masih terus berlanjut sampai mereka berada di rumah Zhuang. Beberapa waktu kemudian, Hua malah mendapati Mei dan Zhuang yang sedang berciuman di lorong rumahnya. Melihat hal itu benar-benar membuat Hua merasa sangat terkejut. Hua juga tidak langsung bersikap baik pada Zhuang. Apalagi Mei yang terlihat begitu menyukai laki-laki tersebut. Alhasil Hua sengaja ingin mengantarkan Zhuang pergi dari sana untuk mengetahui bagaimana kepribadiannya. Walaupun Mei juga tetap ingin ikut bersama mereka. Lalu ketika Mei meminta berhenti di toilet, Zhuang dan Hua malah terus saja bertingkah konyol. Seolah mereka berdua bukan laki-laki dewasa. Namun hal itu berhasil membuat hubungan Zhuang dan Hua semakin akrab sebab mereka memiliki hobi olahraga yang sama. Bahkan mereka hampir saja meninggalkan Mei di sana. Dan hal tersebut membuat Mei merasa begitu kesal. Tetapi selama di perjalanan Mei benar-benar melihat hubungan dua laki-laki itu yang begitu akrab. Namun lagi-lagi Hua masih harus terus melihat keromantisan pasangan kekasih baru tersebut. Keesokan harinya, Zhuang pun menjemput Mei di kantor. Mimi yang mengetahui hubungan mereka merasa sangat terkejut. Dan kali ini sepasang kekasih itu terus saja bersikap romantis ketika kembali ke rumah Zhuang. Bahkan di hari-hari berikutnya, Zhuang dan Mei selalu terlihat bahagia menjalani hubungan asmara tersebut. Tak berhenti di sana, ketika Zhuang mengantarkan Mei pergi dari sana, Shen malah tanpa sengaja melihat sikap romantis yang mereka lakukan di depan umum. Dan kali ini Mei diminta oleh Bu Jiang untuk memanfaatkan Zhuang yang memiliki hubungan dekat dengan Pak Tang agar pekerjaan mereka bisa berjalan dengan baik. Namun Mei dengan berani menolak hal tersebut. Sebab Mei tidak ingin menyinggung perusahaan Zhuang dengan mencampur adukkan perasaan dan pekerjaan. Kemudian ketika jam pulang kerja tiba, Hua sudah berada di depan kantor untuk menjemput Mei. Namun kali ini suasana hati Hua sedang tidak baik-baik saja. Sebab Xiao yang terus-menerus menolak perasaannya. Memahami hal tersebut membuat Mei merasa begitu iba pada kakak laki-lakinya itu. Di malam hari, saat Mei dan keluarganya sedang makan bersama, Mei memberanikan diri untuk memberitahu mereka perihal hubungannya dengan Zhuang. Bahkan Mei juga memperlihatkan foto laki-laki tampan itu pada orang tuanya. Beruntung hubungan Mei tidak dilarang sama sekali. Bahkan ibu malah meminta Mei untuk membawa Zhuang berkunjung ke rumah. Di sisi lain, Zhuang juga sedang merasa bahagia sebab ia yang diterima bekerja di sebuah perusahaan dengan jabatan wakil direktur. Hal baik itu pun langsung Zhuang bagikan pada ibunya. Namun kebahagiaan tersebut tidak langsung membuat Zhuang tenang sebab ia belum memberitahukan hal itu pada Mei.
Keesokan harinya, Mei kembali menemui Zuang di rumah. Kali ini pertemuan mereka terus saja terasa romantis. Tetapi ketika Zuang menyinggung perihal dirinya yang akan pergi ke Paris, malah membuat Mei berpikir jika mereka akan pergi bersama. Dan hal itu benar-benar membuat Mei merasa bahagia. Mei juga sempat mengajak Zuang untuk bertemu dengan orang tuanya. Zuang malah merasa keberatan tentang hal tersebut dan membuat Mei menjadi begitu kesal padanya. Beruntung, Zuang selalu saja berhasil membujuk wanita cantiknya itu. Beberapa hari kemudian, Mei kembali ke rumah Zuang untuk meletakkan beberapa barang. Dan tanpa sengaja, Mei melihat notifikasi yang berasal dari Paris. Hal itu pun langsung membuat Mei ingin membuat password. Sebab ia masih mengira jika mereka akan berlibur bersama. Bahkan ketika Mei dan Zuang melakukan panggilan video, Mei masih memperlihatkan rasa bahagia dari kesalahpahamannya itu. Alhasil, Zuang dengan berat hati meminta Mei untuk membaca isi dari notifikasi tersebut. Mengetahui kenyataan bahwa Zuang yang akan segera bekerja di Paris membuat Mei merasa sangat kecewa. Sebab selama ini Zuang menutupi hal itu dari dirinya. Dan Zuang yang lebih memilih karir dibandingkan Mei. Walaupun Zuang masih berpikir jika mereka bisa menjalani hubungan jarak jauh, namun kekecewaan Mei tidak lagi bisa dikontrol sama sekali. Sampai akhirnya membuat mereka berdua saling berdebat. Mei juga begitu tantrum karena masalah itu. Apalagi Zuang yang tidak langsung menyelesaikan masalah tersebut sebab sibuk dengan pekerjaannya. Alhasil Mei hanya bisa melampiaskan kekesalannya itu dengan mengacak-acak kediaman Zuang. Tak berselang lama, pihak kepolisian pun ada di sana bersama ayah Zuang. Karena kebisingan yang Mei ciptakan membuat para tetangga merasa terganggu. Tak hanya mereka, Shen juga ada di sana untuk mencoba menenangkan Mei. Bahkan ayah Zuang juga ikut menenangkannya. Setelah itu, Shen pun mengantarkan Mei pulang ke rumah. Kali ini, Mei masih tidak bisa beristirahat dengan tenang. Dan ternyata hal yang sama juga dirasakan oleh Zuang. Sampai akhirnya, Zuang baru mengetahui kekacauan yang Mei ciptakan dari ayahnya. Dan hal itu langsung membuat Zuang bergegas pulang ke rumah. Ia juga kembali menemui Mei untuk berusaha memperbaiki hubungan mereka. Namun usaha itu sudah tidak berguna sama sekali, sebab Mei yang ingin mengakhiri hubungan mereka. Alhasil situasi tersebut terpaksa Zuang terima dengan peringatan yang ia berikan pada Mei agar Mei tidak menyesali keputusannya. Keesokan harinya, Mei berusaha menjalani kehidupan seperti biasanya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Zuang. Walaupun Mei masih tidak bisa menutupi kesedihannya. Kemudian tiba-tiba saja ayah Zuang mengajak Mei untuk makan bersama. Ternyata ayah Zuang ingin mewakili Zuang untuk meminta maaf pada Mei, serta berusaha untuk memperbaiki suasana hatinya. Setelah itu, ketika Mei sedang bersama Hua berusaha menyadarkan Mei agar ia bisa memahami tujuan kepergian Zuang yang ingin mengejar karirnya. Karena Hua sudah mengetahui permasalahan hubungan Mei dan Zuang, apalagi mereka berdua yang masih sama-sama saling menyukai. Lalu saat Mei pulang ke rumah, lagi-lagi ia mendapati Zuang yang sudah berada di lorong rumahnya. Bahkan Zuang terus saja ingin memeluk Mei untuk menenangkannya. Namun sikap itu malah membuat Mei menggigit Zuang dengan begitu kuat. Dan lagi-lagi amarah serta bekas gigitan tersebut langsung membuat Zuang memaksa mencium Mei sampai mereka kembali menikmati malam itu bersama. Keesokan paginya, Mei mulai membuat lukisan di dinding rumah Zuang. Sementara Zuang hanya bisa membiarkan hal itu terjadi sembari terus menyiapkan sarapan. Tak disangka lukisan tersebut terlihat begitu indah. Apalagi hubungan mereka juga sudah kembali membaik. Bahkan Mei mulai bisa menerima keputusan Zuang untuk mengejar karirnya. Sementara Mei yang akan menunggu Zuang di kota itu. Beberapa waktu kemudian tibalah waktu untuk Zuang dan Mei berpisah. Walaupun perpisahan tersebut sangatlah berat, namun Mei tetap berusaha ikhlas. Zuang juga terus memberikan kesan yang romantis untuk mereka berdua. Dan kepergian Zuang benar-benar membuat Mei merasa begitu sedih. Setelah itu, setibanya Zuang di Paris, ia langsung menghubungi Mei untuk memberikan kabar. Bahkan, Zuang juga memperlihatkan rasa rindunya pada Mei, serta rasa sesal yang mulai muncul di benaknya karena sudah memutuskan untuk menjalani hubungan jarak jauh dengan Mei. Namun, Mei sudah mulai berusaha untuk menerima kenyataan tersebut.
Kemudian Zuang pun pergi untuk melihat tempat tinggal barunya. Kali ini ia mendapati teman sekamar yang begitu baik dan ia bernama Isa. Bahkan ketika Zuang mulai membereskan barang-barangnya, ia kembali mengingat setiap kenangan indah bersama Mei. Dan setelah semua pekerjaannya selesai, Zuang mulai menghubungi Mei menggunakan panggilan video. Saat itu hubungan jarak jauh di antara mereka masih terasa baik-baik saja. Namun gangguan jaringan membuat obrolan mereka terpaksa berakhir dengan lebih cepat. Lalu di hari-hari berikutnya, Mei dan Zuang disibukkan dengan karir mereka yang terus berkembang baik. Mei juga mengikuti acara yang diadakan oleh Bu Jiang sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan perusahaan mereka. Lalu ketika Mei ingin berbagi hal baik itu pada Zuang, Zuang malah masih sibuk bekerja. Alhasil ia hanya bisa terus menunggu Zuang. Sampai akhirnya Mei hanya bisa membiarkan Zuang melanjutkan kesibukannya tersebut. Di hari berikutnya, Zuang dan Mei kembali melakukan panggilan video. Tetapi tiba-tiba saja Isa malah mengungkit tentang kebersamaan Zuang dengan seorang wanita bernama Naomi. Dan hal itu mulai membuat Mei merasa overthinking. Zuang yang menyadari hal tersebut langsung berusaha menjelaskan serta menenangkan Mei. Keesokan harinya, Mei mulai memberitahu tentang Naomi, dan hal itu membuat Mei mengetahui kebohongan Zuang. Alhasil, Mei merasa begitu kesal padanya. Mei juga meminta penjelasan dari Zuang dengan mengirimkan bukti foto tersebut. Lalu di malam harinya barulah Mei mendengar penjelasan dari Zuang. Namun Zuang tidak merasa bersalah sama sekali, sebab ia yang berpikir jika hal itu bukanlah sesuatu hal fatal. Karena Zuang memang bekerja lembur dengan rekan kerjanya untuk membicarakan pekerjaan mereka di sebuah bar. Tetapi Mei masih tidak bisa menerima penjelasan tersebut dan membuat mereka kembali bertengkar. Saat itu, Zuang memutuskan untuk menurunkan egonya agar hubungannya dengan Mei kembali membaik. Beruntung hal tersebut berhasil ia lakukan. Sampai akhirnya Mei pun menjadi luluh dan pertengkaran di antara mereka pun terselesaikan dengan baik. Keesokan harinya ketika Mei sedang melakukan rapat bersama rekan yang lain, ia malah menolak perintah Bu Jiang untuk memegang proyek tentang karya seorang anak autis. Melihat hal itu benar-benar membuat Sheng merasa sangat heran. Ternyata Mei ingin mengajukan cuti untuk pergi ke Prancis menemui Zuang. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Sheng mengomelinya, sebab Mei yang rela meninggalkan pekerjaan demi laki-laki. Namun Mei tidak memperdulikan hal itu sama sekali. Lalu Mei pun segera menemui Bu Jiang untuk memberikan beberapa tugas yang telah ia selesaikan. Mei juga memberikan surat izin cuti pada Bu Jiang. Awalnya Bu Jiang tidak mengizinkan hal tersebut sama sekali, tetapi besarnya keinginan dan tekad Mei terpaksa membuat Bu Jiang memberikan izin cuti itu padanya. Kemudian ketika Mei pulang ke rumah, ia langsung mempelajari beberapa kosakata bahasa Prancis. Bahkan Mei juga terlihat begitu bersemangat saat memilih baju-baju yang akan ia bawa nantinya. Ternyata kepergian Mei kali ini karena perkataan Zuang yang menginginkan Mei ada di sisinya. Beberapa hari kemudian tibalah waktu untuk Mei melakukan penerbangan ke Prancis. Dan setibanya di negara itu, ia langsung bergegas menuju kediaman Zuang tanpa sepengetahuan Zuang. Namun saat itu Zuang masih belum pulang ke rumah. Alhasil Mei terus menunggu tepat di depan pintu tersebut sampai tanpa sengaja ia malah tertidur di sana. Tak berselang lama, Mei mulai mendengar kepulangan Zuang bersama rekannya. Melihat keberadaan Mei di sana langsung membuat Zuang memeluknya dengan begitu erat. Mei juga sempat berkenalan dengan Naomi, ketua tim Zuang. Lalu pertemuan Zuang dan Mei kali ini langsung membuat mereka tidak bisa menahan hasrat masing-masing. Sampai akhirnya sepasang kekasih itu pun saling bercumbu dengan begitu mesra. Setelah itu di pertengahan malam Mei terbangun dan langsung menghampiri Zuang yang sedang bekerja. Awalnya kebersamaan mereka masih terlihat begitu romantis. Namun pembahasan tentang Zuang yang berniat ingin membawa Mei pindah ke Prancis langsung mengubah suasana di antara mereka. Karena tanpa sadar Zuang malah memandang sebelah mata pekerjaan Mei. Dan hal itu membuatnya bisa semena-mena membuat keputusan untuk hidup Mei. Alhasil mereka pun saling berdebat karena hal tersebut. Beruntung lagi-lagi Zuang bersedia untuk menurunkan egonya dengan mengakhiri perdebatan itu dan memilih untuk membujuk Mei. Hal tersebut pun membuat hubungan mereka berdua kembali membaik. Keesokan paginya Zuang terburu-buru membangunkan Mei karena di hari itu mereka akan berjalan-jalan bersama.
Lalu di tempat pertama yang mereka kunjungi, Mei terlihat sangat bahagia. Namun kebersamaan mereka kali ini malah memperlihatkan Zhuang yang terus saja sibuk dengan ponselnya untuk mengurus pekerjaan. Sampai di tempat yang selanjutnya, Mei harus banyak-banyak bersabar dengan sikap Zhuang tersebut. Setelah itu, Zhuang pun mengajak Mei ke kantornya, karena Zhuang yang harus menyelesaikan sedikit urusan. Kali ini, sembari menunggu Zhuang, Mei melihat bagaimana kebersamaan Zhuang bersama para rekannya, serta kerangka yang ada di layar TV membuat Mei menyadari jika sebenarnya mereka berdua berjalan ke arah yang berlawanan, dan hanya sekedar berpapasan. Kemudian di malam harinya, Zhuang mengajak Mei untuk menghadiri sebuah acara. Saat itu Mei juga bertemu dengan ibu Zhuang. Beruntung ibu Zhuang memberikan sikap yang baik pada Mei. Hanya saja ibu malah meminta Zhuang untuk menemui Lulu. Tak disangka ternyata Lulu adalah mantan kekasih Zhuang. Dan momen tersebut membuat Zhuang memperkenalkan Mei pada beberapa rekan yang ada di sana. Namun kesibukan Zhuang malah membuatnya tanpa sadar menjadi tidak memperdulikan Mei. Akhirnya Mei memutuskan untuk mencari angin segar seorang diri. Kali ini tanpa sengaja Mei juga menyaksikan secara jelas bagaimana keakraban Zhuang dengan Lulu, yang menjadikannya terlihat cemburu dengan hal itu. Keesokan paginya, Mei terbangun lebih dulu, dan saat itu ia mulai ragu untuk menyentuh Zhuang. Bahkan Mei juga hanya memperhatikan Zhuang dari kejauhan. Ternyata kali ini Mei memutuskan untuk pergi dari sana. Dan sebelum pergi, ia sempat memberikan sebuah ciuman perpisahan untuk kekasihnya itu. Lalu saat Zhuang terbangun, ia langsung mencari keberadaan Mei. Bahkan Zhuang juga terus berusaha menghubungi Mei untuk mengetahui keberadaannya. Sementara itu, Mei baru saja turun dari pesawat. Melihat semua kiriman pesan Zhuang membuat Mei memberitahukan keberadaannya yang sudah kembali ke Beijing. Tetapi Mei masih tidak menjawab panggilan Zhuang sama sekali. Keesokan harinya, Mei mulai masuk bekerja seperti biasa. Lalu ketika Mei baru saja pulang ke rumah, ia malah mendapatkan kabar jika Bu Jiang berada di rumah sakit. Hal itu langsung membuat Mei bergegas menemuinya. Tak disangka ternyata Bu Jiang sedang mengandung. Bahkan kondisi serta usianya membuat kehamilan itu terancam diaborsi. Tak berselang lama, Sheng pun ada di sana dengan perasaan yang begitu khawatir. Di malam berikutnya, Mei masih berada di kantor untuk menunggu panggilan video dari Zhuang. Kali ini mereka mengobrol seperti biasa dengan Zhuang yang terus menceritakan tentang karirnya di negara itu. Namun tiba-tiba saja Mei malah memutuskan hubungan mereka. Awalnya Zhuang sempat berusaha untuk mempertahankan hubungan tersebut, tetapi keseriusan Mei yang ingin putus dengan Zhuang membuatnya terpaksa untuk menerima semua itu. Lalu setelah panggilan tersebut berakhir, Mei langsung pergi dari sana. Bahkan ia juga malah memilih untuk berada di bawah derasnya hujan. Tak disangka ternyata situasi itu tetap membuat Mei memilih untuk mabuk. Beruntung Hua dan Shen ada untuk membantunya. Di hari berikutnya, Mei memutuskan untuk pergi ke rumah Zhuang. Saat itu, ia mulai mengemasi barang-barang yang ada di sana. Bahkan lukisan yang ada di dinding tersebut membuat Mei mengingat kenangannya bersama Zhuang. Namun dengan berat hati, Mei harus menghilangkan lukisan itu. Di sisi lain, Zhuang juga terlihat sangat gelisah dan terus berusaha menghubungi Mei yang tidak kunjung menjawabnya. Sampai ketika waktu mulai larut, Mei masih tetap ada di sana. Bahkan ia tidak bisa menutupi perasaannya yang begitu hancur karena hubungannya dengan Zhuang telah berakhir. Lalu di pertengahan malam, Mei tanpa sengaja menghubungi ibunya. Dan kondisi Mei yang tidak mengatakan sepatah kata pun membuat ibu merasa begitu khawatir. Keesokan harinya, saat Mei terbangun, ia terkejut karena baru menyadari begitu banyak panggilan tidak terjawab dari ibunya. Alhasil saat Mei pulang ke rumah, ia langsung diomeli oleh ayahnya, sampai membuat Mei tidak bisa menahan air matanya. Kemudian ketika Mei kembali bekerja seperti biasa, tiba-tiba saja Mei memberitahu Bu Jiang bahwa ia menerima proyek karya seorang anak autis yang sebelum ini pernah Bu Jiang tugaskan untuk dirinya. Beruntung Bu Jiang masih memberikan kesempatan pada Mei untuk memegang proyek tersebut. Setelah itu, Mei pun langsung pergi menemui Kejia. Kali ini ia sedang fokus membuat sebuah lukisan. Dan kedatangan Mei di sana disambut dengan baik oleh ayah Kejia. Namun Mei malah meminta waktu berdua dengan Kejia. Beberapa hari kemudian, Bu Jiang kembali melakukan rapat bersama semua karyawannya. Saat itu mereka mulai membicarakan perihal pameran lukisan amal Kejia.
Dan di hari berikutnya mereka mulai mengumpulkan beberapa lukisan ciptaan Kijia sebagai persiapan pameran. Di malam berikutnya, Mei bersama rekan yang lain sedang merayakan keberhasilan mereka. Tetapi momen itu malah membuat Mei mengingat kembali kenangan di masa lalu bersama Zhuang. Dan hal tersebut membuatnya terlihat belum bisa melupakan Zhuang sepenuhnya. Sheng juga menyadari kesedihan yang Mei rasakan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu setelah waktu demi waktu berlalu, Mei membuat keputusan yang membuat semua orang terkejut. Karena Mei memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya, sebab ia yang akan melanjutkan studi untuk mempelajari psikologi. Beruntung keputusan Mei tetap didukung oleh keluarga serta teman dekatnya. Kemudian Mei pun mulai mengemasi pakaiannya, dan hal itu membuat Mei menemukan sebuah gaun yang ia pakai ketika pertama kali bertemu dengan Zhuang. Lalu di hari berikutnya, Mei sudah berada di perjalanan untuk menuju kampus tempat ia akan melanjutkan studi. Saat itu ada banyak sekali mahasiswa baru yang juga ingin memulai studi mereka. Dan momen tersebut membuat Mei tanpa sadar bertemu dengan seorang laki-laki bernama Fang yang terlihat sangat terpukau dengan sosok Mei. Di hari-hari berikutnya, Mei mulai melakukan kesibukannya dalam menuntut ilmu. Bahkan Mei juga memilih untuk bekerja sampingan di sebuah kafe. Tak disangka Fang yang mengetahui pekerjaan Mei membuatnya ikut bekerja di kafe tersebut. Lalu pada saat Mei sedang melakukan pekerjaannya, ia malah terus saja dipandangi oleh seorang laki-laki yang ada di sana. Hal itu pun langsung membuat Mei menghampirinya. Bahkan Mei dengan berani bertanya apakah laki-laki tersebut menyukai dirinya. Dan benar saja laki-laki itu memang menyukai Mei. Namun Mei sudah ahli tentang cara menolak perasaan laki-laki secara halus. Kemudian saat waktu pulang kerja tiba, Fang terus saja memperhatikan Mei. Tetapi ia tidak mendekati atau bahkan menggoda Mei sama sekali. Hanya saja Fang ingin memastikan keselamatan Mei karena ia melihat seorang laki-laki mencurigakan yang ikut menaiki bus yang sama dengan Mei. Tak disangka tanpa mengenal rasa lelah, Fang terus saja mengikuti bus itu sampai ia melihat Mei turun dengan selamat. Keesokan harinya, Hua menghubungi Mei untuk memberitahukan perihal keberangkatannya ke Paris. Bahkan Hua juga kembali membahas hubungan Mei dan Zhuang. Namun Hua tidak ingin menyatukan mereka kembali. Hanya saja Hua berharap agar Mei benar-benar bisa melepaskan Zhuang sepenuhnya, agar ia mampu menjalani hubungan yang baru. Tak disangka pembahasan itu malah membuat Mei merasa sedih. Ia juga meminta Hua untuk memberikan satu set kunci beruang pada Zhuang. Dan setelah pembicaraan tersebut berakhir, Fang menyadari kesedihan yang Mei rasakan. Namun ia tetap tidak berani untuk memperlihatkan rasa pedulinya pada Mei. Di hari berikutnya, ketika Mei sedang berenang di kolam, ia malah harus melihat sepasang kekasih yang saling bersikap romantis. Sementara itu, Hua sudah tiba di Prancis dan bertemu dengan Zhuang. Ternyata kali ini Hua ingin berusaha untuk menyatukan Zhuang dan Mei kembali. Namun Zhuang enggan mengorbankan karirnya di Prancis hanya untuk kembali ke Beijing. Mendengar hal tersebut membuat Hua langsung berhenti membujuk Zhuang. Kemudian Hua pun kembali melakukan penerbangan. Dan ketika mendarat, ia langsung ditemui oleh Mei. Mereka juga sempat makan bersama di kantin. Kali ini Hua sedikit memberitahukan perihal kondisi Zhuang. Namun Mei tidak terlalu tertarik mendengar sesuatu tentang Zhuang. Apalagi Mei sudah mulai bisa bersikap lebih dewasa dari sebelumnya. Alhasil momen itu malah membuat Hua menceritakan tentang hubungannya dengan Sheng. Ternyata Hua mulai menyukai teman baik Mei tersebut. Setelah itu, saat Mei kembali bekerja, ia mengajak salah satu rekan untuk menemaninya pergi melihat pameran lukisan. Namun tidak ada satupun rekan yang memiliki waktu untuk menemui Mei. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Fang menawarkan diri untuk membeli tiket itu. Keesokan harinya, saat Mei tiba di lokasi pameran, ia malah membayangkan Zhuang yang juga ada di sana. Di sana bersamaan, Fang pun menemui Mei dan mereka sama masuk ke gedung pameran itu. Kali ini, Fang benar-benar terlihat sebagai sosok laki-laki yang begitu baik karena ia terus menjaga jarak dengan Mei. Walaupun sebenarnya Fang menyukai Mei, dan momen tersebut juga membuat Mei menyadari jika ternyata Fang adalah seniornya di universitas.
Di hari berikutnya, Mei masuk ke kelas untuk mendengar materi yang diberikan dosen. Setelah selesai, ia langsung bergegas kembali ke kafe untuk bekerja. Dan saat pekerjaan itu berakhir, Mei pun pergi menemui Fang di perpustakaan. Tak berhenti di sana, di hari berikutnya lagi-lagi Fang terus berusaha mengambil hati Mei dengan membantu Mei merawat kucing yang ia temukan. Karena Fang yang beralasan bahwa ia tidak tinggal di asrama kampus. Maka dari itu, Fang bisa merawat kucing tersebut. Padahal sebenarnya tanpa sepengetahuan Mei, Fang baru mencari rumah sewa di hari itu juga. Beruntung Fang berhasil menemukan rumah sewa tersebut. Dan hal itu segera membuat Fang kembali menemui Mei dengan membawa perlengkapan kucing untuk membawa kucing itu pulang ke rumahnya. Kali ini Mei juga ikut mengantarkan kucing tersebut ke rumah sewa Fang. Tak disangka ternyata Mei juga ingin menyewa sebuah rumah agar ia lebih leluasa untuk beraktivitas tanpa mengganggu rekan asrama. Mengetahui hal itu langsung membuat Fang menemui pemilik rumah karena Fang ingin menyewa kamar yang berada tepat di atas kamarnya. Bahkan Fang juga tidak keberatan dengan harga sewa yang diberikan. Walaupun sebenarnya di esok hari Fang harus menjual beberapa barang-barang untuk melunasi biaya sewa itu. Beberapa hari kemudian ketika Mei berkunjung ke rumah Fang untuk melihat kucing mereka, Fang mulai memberitahukan perihal kamar yang disewakan. Kali ini Fang bersikap seolah-olah ia tidak melakukan apapun. Padahal Fang lah yang sudah mengatur kamar tersebut untuk Mei. Beruntung Mei menyukai kamar itu dan ia memutuskan untuk menyewa kamar tersebut. Tetapi Fang malah memberitahukan harga sewa yang begitu murah pada Mei. Dan di hari berikutnya, Fang pun ikut membantu Mei memindahkan barang-barangnya. Dan kebaikan Fang membuat Mei memberikannya sebuah hadiah yang menjadikan Fang merasa sangat bahagia. Saat itu ketika Mei sedang berada di kampus, tiba-tiba saja ia dihampiri oleh Lin yang mengaku sebagai kekasih Fang. Hal tersebut membuat Mei merasa heran karena Lin yang sangat kepo dengan hubungannya dengan Fang. Padahal Mei dan Fang hanyalah teman biasa. Bahkan Lin juga meminta Mei untuk menjauhi Fang. Namun sikapnya itu malah tidak terlalu dipedulikan oleh Mei. Kemudian saat Mei pulang ke rumah, ia langsung membuat sebuah lukisan. Tak berselang lama, Fang pun ada di sana sembari membawa kucing peliharaan mereka. Tetapi kali ini Mei bersikap begitu cuek pada Fang, sampai membuat Fang merasa sangat heran. Bahkan Mei juga akan segera pindah dari sana. Keesokan harinya, Fang berniat ingin menemui Mei di kampus dengan menanyakan keberadaan Mei pada rekannya. Hal itulah yang membuat Fang mengetahui jika sebelum ini Lin sudah menemui Mei. Lalu ketika Mei dan Fang kembali bekerja di kafe, Fang langsung ingin menjelaskan situasi yang sebenarnya. Namun Mei malah enggan mendengar apa yang Fang katakan. Dan di hari-hari berikutnya, Mei masih terus saja menghindari Fang. Beberapa hari kemudian, Ibu Mei datang berkunjung ke kediaman putrinya. Mengetahui kedatangan Ibu Mei langsung membuat Fang ingin membantu membawakan barang-barangnya. Namun Mei malah terlihat tidak menyukai hal tersebut. Dan ia benar-benar memberikan sikap yang sangat cuek pada Fang. Walaupun begitu, tetapi Fang tetap tidak patah semangat. Karena kali ini ia kembali ingin mengambil hati Ibu Mei dengan menemaninya berbelanja. Tak disangka saat itu Fang memang benar-benar bersikap baik pada Ibu Mei. Sampai ketika mereka sudah pulang ke rumah, Fang masih terus saja membantu Ibu Mei memasak. Dan saat waktu makan tiba, Ibu Mei langsung memanggil Fang untuk ikut makan bersama. Melihat kedatangan Fang membuat Mei merasa begitu terkejut. Kebenaran itu pun membuat Fang dan Ibu Mei saling mengobrol antara satu sama lain. Bahkan, ibu juga memberitahu Mei jika ia sudah salah paham pada Fang, karena Lin bukanlah kekasih Fang. Akhirnya, Fang langsung meminta maaf pada Mei. Ia juga sudah meminta Lin untuk tidak lagi mengganggu Mei. Tak disangka momen itu malah membuat Fang menceritakan bagaimana kehidupannya yang harus berjuang untuk membiayai hidupnya seorang diri. Mendengar hal tersebut membuat Ibu Mei merasa begitu iba pada Fang. Keesokan harinya, Fang sengaja menunggu Mei keluar dari kamarnya agar mereka saling bertemu dan menyapa satu sama lain. Bahkan Fang juga terus saja mengikuti Mei sembari memberikannya sebuah roti untuk sarapan dan mereka sama-sama berangkat ke kampus menaiki bus yang ada di sana. Di hari berikutnya, tiba-tiba saja Fang membantu Mei menjemur pakaian. Bahkan mereka juga memasakkan makanan bersama. Lalu beberapa hari kemudian, Mei sudah bersiap untuk kembali ke rumah merayakan tahun baru bersama keluarganya. Ia juga menitipkan kucing peliharaannya pada Fang.
Setelah itu tak lama dari sesampainya Mei di rumah, ia langsung merayakan tahun baru bersama anggota keluarganya. Kali ini kebersamaan mereka terlihat begitu bahagia. Sementara itu, Fang hanya merayakan tahun baru tersebut bersama Diu, kucing peliharaan Mei. Tak disangka hari bahagia itu masih membuat Mei mengingat ayah Zhuang. Dan ia pun mengucapkan selamat tahun baru padanya. Namun hubungan Zhuang dan Mei sudah tidak bisa lagi diperbaiki seperti sebelumnya. Bahkan Mei juga memilih untuk menghapus kontak Zhuang dari ponselnya, serta menghilangkan hal-hal tentang Zhuang. Walaupun hal tersebut masih membuatnya merasa sedih. Beberapa hari kemudian akhirnya Mei kembali ke Shanghai. Kali ini ia langsung menemui rekan kerjanya di kafe. Melihat kedatangan Mei membuat Fang merasa sangat bahagia. Lalu di malam hari tiba-tiba saja Mei mendapati sepasang suami istri yang bertengkar di kafe itu. Melihat laki-laki tersebut menyakiti istrinya membuat Mei tidak bisa tinggal diam. Namun pertolongan yang Mei lakukan itu malah membuat laki-laki tersebut tidak terima. Ia juga dengan tega mendorong Mei sampai membuatnya terjatuh. Menyaksikan hal itu benar-benar membuat Fang merasa sangat emosi. Alhasil ia segera memberikan pelajaran pada laki-laki tersebut sampai membuat mereka berkelahi. Dan perkelahian itu mengakibatkan Fang luka-luka. Beruntung kondisi Fang baik-baik saja. Tetapi dokter tetap menyarankan agar ada seseorang yang menemani Fang untuk memastikan bahwa tidak ada hal buruk yang tiba-tiba saja bisa terjadi padanya. Beruntung Mei bersedia untuk terus menemani Fang menerima pengobatan itu. Bahkan hal tersebut juga membuat mereka berurusan dengan pihak kepolisian. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah. Kali ini Mei terus membantu merawat Fang dengan sepenuh hati. Ia juga memastikan Fang merasa hangat. Melihat kebaikan serta kepedulian Mei membuatnya merasa sangat terpukau. Dan karena cuaca saat itu terlalu dingin, Fang memberanikan diri untuk mengajak Mei duduk di ranjang bersamanya. Momen tersebut pun tanpa sengaja membuat Mei mendapati foto dirinya berada di kamar Fang. Dan ketika Mei mempertanyakan hal itu, Fang terlihat begitu kesulitan mencari alasan agar Mei tidak merasa curiga jika ia menyukai Mei. Namun tak disangka, Mei malah membiarkan Fang menyimpan fotonya tersebut. Tak disangka ternyata kejadian yang menimpa Mei dan Fang malah membuat mereka dipecat. Tetapi mereka tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena apa yang Mei dan Fang lakukan memanglah benar. Tak berhenti di sana, kebersamaan mereka kali ini juga terlihat begitu asik dengan candaan yang ikut menghiasi kebersamaan itu. Lalu, Fang pun mulai berani menyentuh tangan Mei yang begitu dingin. Bahkan ia juga hampir saja mencium Mei. Tetapi kedatangan Diu membuat keromantisan tersebut menjadi gagal. Beberapa hari kemudian setelah kondisi Fang membaik, mereka berdua mulai kembali merawat Diu bersama. Dan hal itu membuat hubungan di antara mereka menjadi semakin dekat. Keesokan harinya, Mei merasa sangat bahagia karena akhirnya ia kembali bertemu dengan Bu Jiang. Pertemuan itu pun membuat mereka saling mengobrol satu sama lain. Bahkan Bu Jiang juga mengajak Mei untuk menghadiri sebuah acara. Kemudian ketika Mei pulang ke rumah, ia langsung mencoba gaun yang sebelumnya sudah pernah ia pakai ketika bertemu dengan Zhuang beberapa tahun lalu. Tak bersang lama, Fang pun ada di sana untuk mengajak Mei makan malam bersama. Namun Mei tidak bisa menerima ajakan tersebut. Melihat Mei yang memakai gaun itu membuat Fang langsung memuji kecantikannya. Kemudian Mei pun pergi ke sebuah acara bersama Bu Jiang. Awalnya Mei masih terlihat biasa saja, namun lama-kelamaan ia mulai merasa tidak nyaman dan memutuskan meminta izin pada Bu Jiang untuk pergi dari sana. Lalu saat di perjalanan pulang, Mei sempat membeli sebuah kue. Bahkan sesampainya di rumah, ia masih melanjutkan aktivitasnya dengan memasak sebuah hidangan makanan. Tak disangka ternyata kue itu ia hadiahkan untuk Fang. Melihat hadiah tersebut membuat Fang merasa sangat bahagia. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Fang dan Mei memasak mie khusus untuk merayakan hari bahagia tersebut. Lalu ketika mereka mulai menikmati mie itu, Fang langsung memuji kenikmatan masakan tersebut. Tak berhenti di sana, Mei juga segera menghidupkan lilin serta menyanyikan lagu ulang tahun untuk Fang. Menyaksikan semua itu langsung membuat Fang mencium pipi Mei. Tak disangka, Mei malah membalas ciuman tersebut tepat di bibir Fang, sembari mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. Momen itu pun benar-benar membuat mereka sangat merasa bahagia. Setelah itu, waktu demi waktu pun terus berlalu. Kali ini Mei mengajak Fang untuk pulang ke rumahnya. Dan hal tersebut adalah momen pertama kali Fang bertemu dengan semua anggota keluarga Mei.
Beruntung kedatangan Fang disambut dengan begitu baik oleh orang tua Mei, namun Hua malah tidak melakukan hal yang sama. Alhasil Mei langsung mengomeli sikap kakaknya itu. Padahal hubungan Fang dan ayah Mei terlihat begitu baik dan akrab, walaupun mereka baru pertama kali bertemu. Lalu setelah masakan selesai, mereka semua mulai menikmati makanan itu sembari terus saja saling mengobrol bersama. Bahkan perkataan Fang perihal ia yang siap untuk pindah ke Beijing jika Mei yang ingin kembali membuat semua anggota keluarga Mei merasa sangat terkejut karena ia begitu berbeda dengan Zhuang yang terus saja mempertahankan karirnya di Perancis. Kemudian setelah beberapa hari berada di Beijing, akhirnya Mei dan Fang kembali ke Shanghai. Kepergian mereka pun ikut diantarkan oleh keluarga Mei ke bandara. Namun perpisahan itu malah tetap terlihat bahagia. Lalu sesampainya di rumah, Fang langsung membantu membersihkan rumah Mei di saat Mei tengah fokus belajar. Di hari berikutnya tibalah waktu sidang akhir skripsi Mei, dan hal itu menunjukkan bahwa Mei sudah akan menyelesaikan perkuliahannya. Setelah itu, Mei pun menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan, apalagi hubungannya dengan Fang yang semakin dekat dan mesra. Tak hanya itu, Mei juga tengah sibuk mencari pekerjaan baru. Kemudian tiba-tiba saja Sheng berkunjung menemui Mei di Shanghai. Kali ini ia juga ikut membantu Fang yang sedang sibuk memasak makanan. Ternyata hubungan Fang dan Mei sudah lebih dari sekedar teman biasa, dan Sheng sudah mengetahui hal tersebut. Kedatangannya saat itu membuat Fang merasa jika Sheng ingin melihat apakah Fang pantas atau tidak untuk Mei. Beruntung sikap Fang membuat Sheng mulai memandangnya sebagai laki-laki baik. Lalu setelah makanan itu selesai, Fang, Sheng dan Mei pun makan bersama. Kali ini Fang benar-benar melayani kedua wanita tersebut. Sampai ketika Mei dan Sheng kembali ke kamar, Sheng langsung bisa menyimpulkan bahwa Fang memang memperlakukan Mei seperti seorang ratu dengan terus saja memanjakannya. Beberapa hari kemudian tibalah hari wisuda untuk semua angkatan Mei, dan keberhasilan itu membuat mereka merasa sangat bahagia. Keesokan harinya, Mei mulai melakukan wawancara untuk pekerjaan barunya. Beruntung kali ini Mei berhasil mendapatkan pekerjaan itu. Keberadaannya juga disambut dengan baik oleh rekan lain yang ada di sana. Di hari berikutnya, Fang juga sibuk melakukan pekerjaannya. Saat itu, Fang terlihat begitu gagah menduduki posisi ketua tim, walaupun jabatannya sedikit tinggi. Namun ia tetap bersikap rendah hati pada anggotanya. Pada scene berbeda, Mei mendapati ibu pemilik rumah yang ingin membicarakan biaya sewa rumah pada Fang. Namun karena Fang bekerja lembur membuat Mei meminta agar ia saja yang mengurus hal tersebut. Tak disangka hal itu malah membuat Mei mengetahui jika selama ini Fang sudah berbohong perihal harga sewa kamarnya. Lalu ketika Fang pulang ke rumah, Mei langsung meminta penjelasan dari Fang. Sebab selama beberapa tahun ini, Fang lah yang selalu membayar setengah biaya sewanya. Bahkan, Mei semakin tidak menyangka sama sekali, karena ternyata Fang lah yang mengecat serta mengatur kamar tersebut untuk dirinya. Bahkan, Fang juga sengaja melamar pekerjaan di kafe yang sama dengan Mei, hanya agar ia bisa terus melihatnya. Mengetahui semua itu benar-benar membuat Mei tidak habis pikir, dan Fang langsung merasa takut jika Mei akan marah padanya karena hal tersebut. Beruntung bujukan manja Fang berhasil membuat Mei tersenyum. Apalagi Mei memang tidak marah sama sekali pada dirinya. Keesokan harinya tiba-tiba saja Fang mendapatkan masalah di kantor tempat ia bekerja. Walaupun sebenarnya kesalahan itu bukanlah kesalahannya, namun Fang tetap menjadi benteng pertahanan untuk anggota timnya. Lalu ketika Fang pulang ke rumah, Mei langsung bisa merasakan perubahan sikap Fang yang membuatnya mempertanyakan hal itu. Tetapi Fang tidak memberitahukan masalahnya sama sekali pada Mei. Kemudian di hari berikutnya, masalah yang menimpa Fang masih belum bisa terselesaikan dengan baik. Alhasil ia memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Dan keputusan itu benar-benar membuat Fang frustasi sampai ia tidak menghiraukan hujan yang turun dengan begitu lebat. Lalu sesampainya di rumah, Mei terkejut melihat keadaan Fang. Apalagi Fang yang tiba-tiba saja ingin mengakhiri hubungan mereka berdua. Saat itu, Mei tidak terlalu memperdulikan perkataan Fang, sampai akhirnya ketika mereka sedang makan bersama, Fang baru mulai menceritakan masalah yang ia alami, sampai membuatnya harus kehilangan pekerjaan. Dan hal itu mengakibat Fang sulit mencari pekerjaan baru. Ia juga tidak ingin menyusahkan Mei karena sudah tidak memiliki pekerjaan. Namun Mei malah mengajak Fang untuk menikah.
Mendengar hal tersebut benar-benar membuat Fang tidak habis pikir. Walaupun Mei bersedia bertanggung jawab sementara waktu untuk rumah tangga mereka nanti, sampai Fang mendapatkan pekerjaan baru. Tetapi Fang tetap keberatan, sebab ia adalah laki-laki yang seharusnya memegang tanggung jawab dalam rumah tangga. Namun Mei tetap saja tidak memperdulikan keluhan Fang itu. Keesokan harinya, Mei yang baru saja terbangun dan menghirup udara segar langsung bergegas menemui Fang untuk membangunkannya. Kali ini Mei mengajak Fang untuk berenang. Bahkan ia juga malah menjahili Fang yang tidak pandai berenang. Ternyata Mei ingin menyadarkan Fang bahwa kehilangan pekerjaan bukanlah akhir dari hidup. Sebab Fang masih bisa mencari pekerjaan baru. Bahkan bisa jadi situasi itu adalah jalan untuk Fang mencapai impiannya. Mengetahui impian Fang yang ingin mendirikan perusahaan sendiri membuat Mei begitu mendukungnya. Ia juga langsung memberikan kartu ATM sebagai modal awal bisnis Fang. Awalnya Fang menolak pemberian itu, namun Mei malah terus saja memaksanya. Alhasil Fang pun terpaksa menerima pemberian Mei tersebut. Dan ia berjanji tidak akan mengecewakan Mei, serta berterima kasih atas kebaikan kekasihnya itu. Lalu mereka pun kembali berlatih berenang di kolam yang ada di sana. Keesokan harinya, Fang mulai merintis perusahaan yang ingin ia bangun. Mei juga selalu membantu Fang. Dan di malam hari, saat Fang baru saja pulang ke rumah, ia langsung memberikan makanan pada Mei. Kali ini Mei terlihat begitu menerima Fang apa adanya. Dan ia merasa sangat bersyukur karena Fang terus berada di sisinya. Setelah itu, Mei harus bergegas kembali ke Beijing untuk menemui Hua. Karena ada yang tidak beres dengan kakaknya itu. Dan benar saja sesampainya Mei di Beijing, ia baru mengetahui bahwa Hua sudah berpacaran dengan Sheng. Namun tiba-tiba saja Hua dan Xiao malah saling berhubungan kembali. Dan hal itu membuat Hua merasa bimbang. Tetapi Mei langsung mengingatkan Hua untuk tidak mengkhianati perasaan Sheng yang sudah menganggap Hua sebagai pelindungnya. Tak hanya itu, ternyata kedatangan Mei kali ini juga memiliki tujuan tersendiri, yaitu ia yang memberanikan diri untuk meminjam sejumlah uang pada Hua. Beberapa waktu kemudian akhirnya Zhuang kembali ke Beijing. Kali ini ia pulang ke rumah ayahnya. Lalu sembari menikmati hidangan makanan bersama, mereka terus saja saling mengobrol. Sampai obrolan itu membuat Zhuang mengetahui jika ternyata Mei sudah memiliki pacar baru. Dan hal tersebut sempat membuat Zhuang merasa begitu terkejut serta sedikit tidak terima. Di sisi lain, hubungan Mei dan Fang terlihat semakin romantis. Bahkan Mei sampai membantu Fang untuk bersiap pergi bekerja. Kemudian ketika Mei ingin pergi bekerja, ia malah bertemu dengan Zhuang. Dan pertemuan tersebut benar-benar membuat Mei tidak menyangka sama sekali. Namun ia langsung bergegas masuk ke kantor dan meninggalkan Zhuang begitu saja. Walaupun begitu, tetapi Mei tetap saja merasa sangat gelisah. Apalagi Zhuang yang tidak kunjung pergi dari sana. Sampai di malam hari, Mei baru memutuskan untuk pulang setelah melihat Zhuang yang sudah tidak ada di sana. Tetapi lagi-lagi ia malah tetap bertemu dengan Zhuang. Bahkan Zhuang juga mengajak Mei untuk makan bersama. Padahal Mei sudah memberitahu Zhuang jika ia telah memiliki pacar. Alhasil ajakan itu pun benar-benar membuat mereka makan bersama di sebuah restoran. Dan mereka terus saja saling mengobrol walau jarak di antara mantan kekasih itu terlihat dengan sangat jelas. Bahkan Zhuang masih saja terus mempertanyakan alasan Mei memutuskan hubungan mereka berdua. Namun pertanyaan itu sama sekali tidak dijawab oleh Mei karena Mei yang meminta agar mereka tidak lagi membahas masa lalu. Setelah makan malam itu selesai, Mei pun langsung memutuskan untuk segera pergi meninggalkan Zhuang. Tak disangka pertemuan tersebut masih terus saja membuat Mei menangis. Setelah itu, setibanya di rumah, Mei malah muntah-muntah. Beruntung, Fang ada di sana dan membantu merawatnya. Namun, Fang malah merasa sedikit curiga. Sampai akhirnya ia menemukan selembar bil di kantung jaket Mei. Hal tersebut membuat Fang memutuskan untuk pergi ke restoran itu di keesokan harinya. Kali ini Fang berpura-pura kehilangan sesuatu barang yang membuatnya bisa melihat rekaman CCTV di sana. Usaha tersebutlah yang menjadikan Fang mengetahui bahwa Mei makan bersama Zhuang di restoran itu. Di malam hari saat Fang pulang ke rumah, ia langsung mengungkit kembali tentang perkataan Mei yang mengajaknya menikah. Dan hal itu membuat Fang memberikan beberapa dokumen serta kartu ATM yang berisi tabungannya. Karena Fang ingin menyerahkan semua harta yang ia miliki pada Mei. Momen itu juga membuat Fang melamar Mei agar menikah dengan dirinya.
Mendengar lamaran tersebut benar-benar membuat Mei merasa sangat bahagia. Beruntung lamaran itu diterima dengan baik oleh Mei dan menjadikan mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang begitu sempurna, sebab saling menerima serta mencintai satu sama lain. Di hari berikutnya, Zhuang hanya bisa mengingat kembali kenangan bersama Mei di rumah lamanya, karena di sana berisi banyak kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama. Lalu beberapa hari kemudian, Hua menemui Mei di Shanghai untuk memberikannya kartu keluarga sebagai pelengkap dokumen pernikahan. Namun sebelum itu, Hua sangat mempertanyakan kembali perihal keputusan Mei tersebut, karena pernikahan adalah hal yang serius. Pertanyaan itu pun langsung membuat Mei meyakinkan Hua jika keputusannya menikah memang karena keinginan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Di sisi lain, orang tua Mei mulai menyiapkan beberapa barang untuk pernikahan putri bungsunya. Namun pada scene yang berbeda, Zhuang malah ingin kembali menemui Mei di kantor. Dan ketika Zhuang mengetahui bahwa Mei akan menikah, ia langsung merasa sangat terkejut. Dan beberapa hari kemudian, Mei dan Fang sudah berada di kampung halaman Fang. Kali ini mereka memilih untuk menginap di sebuah hotel yang sederhana. Mei juga mulai mempelajari bahasa daerah Fang. Lalu di malam harinya, Mei ikut berkumpul dengan anggota keluarga Fang. Saat itu mereka semua terlihat sangat bahagia. Bahkan hubungan Mei dengan ibu Fang juga terlihat begitu baik. Namun ketika acara itu baru saja selesai, lagi-lagi Zhuang malah kembali menghubunginya. Kali ini Zhuang dengan berani melarang Mei menikah. Hal itu pun membuat Mei secara diam-diam menghubungi Zhuang agar Zhuang menghentikan sikapnya tersebut. Di sana bersamaan, Fang pun ada di sana melihat gerak-gerik Mei yang sedikit aneh. Tetapi Mei masih terus menutupi keadaan yang sebenarnya dari Fang. Tak disangka ternyata di belakang Mei, ibu Fang tidak terlalu menyukai menantunya itu. Ibu juga terus saja mengomel sebab ia yang merasa jika Mei tidak ahli dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Dan nantinya malah akan terus menyusahkan Fang. Namun Fang tetap berusaha meyakinkan ibunya jika Mei adalah pasangan hidup yang cocok untuk dirinya. Kemudian ketika Fang dan Mei kembali ke hotel, Mei mulai memberanikan diri untuk memberitahukan perihal Zhuang yang kembali menghubunginya. Karena selama ini mereka tidak pernah membicarakan masa lalu masing-masing. Mengetahui kisah tentang Zhuang membuat Fang merasa overthinking. Bahkan ia juga terlihat heran karena Mei yang masih bersedia menjadi istrinya. Tak berselang lama setelah Mei memberitahukan keberadaannya, Zhuang langsung bergegas menemui Mei. Tak disangka kali ini akhirnya Zhuang juga bertemu dengan Fang. Dan dengan berani, Mei memperkenalkan Fang pada Zhuang sebagai suaminya. Mendengar serta melihat hal tersebut membuat Zhuang terlihat sangat kecewa dan patah hati. Alhasil Zhuang hanya mengucapkan selamat pada mereka berdua. Sebelum akhirnya Zhuang pergi dari sana dengan perasaan yang begitu hancur. Keesokan harinya tibalah waktu Fang dan Mei melakukan sesi foto untuk melengkapi buku nikah mereka berdua. Dan dari itu mereka pun sah menjadi sepasang suami istri. Beberapa hari kemudian Fang kembali ke perusahaan untuk bekerja seperti biasa. Ia juga mendapat ucapan selamat dari para rekan kerjanya sebelum mereka melanjutkan pekerjaan dengan rapat bersama. Dan hari itu semakin terasa membahagiakan sebab proyek Fang yang berhasil diterima untuk bekerja sama dengan pihak perusahaan lain. Setelah itu, tiba-tiba saja Fang mengajak Zhuang untuk bertemu. Kali ini ternyata Fang ingin memberikan sekotak permen pernikahan pada Zhuang. Namun pertemuan mereka malah terlihat begitu sengit karena Zhuang yang masih menyukai Mei. Bahkan Zhuang sangat berharap jika Fang bisa membahagiakan Mei dan memberikannya kehidupan yang layak. Perkataan itu pun membuat Fang merasa tersinggung, apalagi Zhuang yang lebih mengetahui makanan kesukaan Mei. Ia juga sengaja meminta Fang membawa semua makanan tersebut untuk Mei. Awalnya Fang ingin meninggalkan makanan tersebut di samping tong sampah, tetapi ia malah mengambil kembali makanan itu dan memberikannya pada Mei saat tiba di rumah. Tak disangka ternyata Mei benar-benar menyukai semua makanan tersebut. Melihat sikap Mei hanya bisa membuat Fang berpura-pura untuk bersikap biasa saja. Keesokan harinya, tiba-tiba saja Fang menemui Mei di kantor dengan membawakannya bekal makanan. Hal itu pun benar-benar membuat Mei merasa sangat bahagia. Bahkan rekan kerjanya juga ikut merasa iri melihat hal tersebut. Bahkan sepulangnya Mei bekerja, Fang sudah langsung ada di depan gedung kantor untuk menjemputnya. Tak berhenti di sana, Fang terus saja melayani Mei dengan baik saat mereka di rumah.
dan rasa bahagia serta rasa cinta Mei semakin bertambah karena hal itu. Apalagi Mei yang akhirnya mengandung buah hati pertama mereka. Dan hal baik tersebut semakin membuat sepasang suami istri itu merasa sangat bahagia. Beberapa minggu kemudian, Fang merasa sedikit panik karena berat badan Mei yang menurun. Hal itu pun membuat Fang meminta Mei untuk tidak menjaga pola makannya, agar Mei dan bayi mereka berada dalam kondisi yang sehat. Fang juga lebih bersikap posesif pada Mei. Beruntung, perubahan sikap Fang masih tetap membuat Mei merasa bahagia. Di malam hari, Mei pun melakukan panggilan video dengan keluarganya. Kali ini mereka saling mengobrol bersama. Bahkan ayah, ibu, serta kakek Mei terlihat begitu perhatian pada kondisi Mei. Tetapi, Fang malah terus saja mengadukan beberapa hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu ia khawatirkan. Bahkan sikap keluarga Mei malah membuat Fang merasa jika mereka sedang meremehkan dirinya. Padahal selama ini keluarga Mei selalu memuji kerja keras yang Fang lakukan. Di hari berikutnya, saat Mei pergi bekerja dengan menaiki bus, tiba-tiba saja kesehatannya terlihat tidak begitu baik dan membuat ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung, Fang dengan sigap langsung menyusul untuk memastikan keadaan Mei. Ternyata Mei mengidap preeklamsia dan membuatnya harus mendapatkan perawatan selama 2 hari di rumah sakit. Namun, Mei malah masih saja memikirkan pekerjaannya. Dan hal itu membuat Fang mengomeli Mei. Bahkan Fang juga langsung memilih pergi ke kantor Mei untuk meminta izin cuti dari atasan. Tetapi jangka waktu yang diminta oleh Fang tidak sesuai dengan yang diberikan oleh kantor. Alhasil, Fang dengan berani meminta atasan untuk mengurus pengunduran diri Mei. Mendengar hal itu membuat atasan Mei merasa terkejut. Karena selama ini Mei adalah sosok yang sangat bersemangat dalam bekerja. Tetapi, Fang terus saja memperlihatkan jika apa yang ia lakukan adalah demi kesehatan serta keselamatan Mei dan anak mereka. Keesokan harinya, tiba-tiba saja ibu Fang malah ada di rumah mereka. Ternyata Fang meminta ibunya datang untuk membantu merawat Mei. Hal itu pun sempat membuat Mei sedikit protes sebab Fang yang tidak berdiskusi dengannya terlebih dahulu. Lalu mereka menikmati masakan ibu Fang bersama-sama. Namun, sikap ibu Fang sudah mulai membuat Mei terlihat tidak begitu nyaman. Apalagi perkataan ibu Fang juga terasa sedikit pedih untuk didengar oleh seorang menantu. Beberapa hari kemudian, Mei kembali bekerja seperti biasa. Kali ini, Mei dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa ia sudah mengundurkan diri dari kantor. Hal itu pun membuat Mei bergegas menemui atasannya, karena Mei yang masih sangat ingin melanjutkan karirnya. Apalagi ia yang memang tidak mengetahui sama sekali tentang pengunduran diri tersebut. Dan hal yang dilakukan oleh Fang dengan membuat keputusan sepihak benar-benar membuat Mei merasa sangat kecewa. Setelah itu, ketika Mei tiba di rumah, ia langsung menghubungi Fang untuk meminta penjelasan atas apa yang Fang lakukan pada karirnya. Namun tiba-tiba saja di tengah rasa amarah Mei, ibu Fang malah terus saja ikut mempertanyakan apa yang sedang terjadi padanya. Alhasil, Mei memutuskan untuk mencari udara segar di luar. Kali ini, Mei langsung meluapkan kesedihannya di pinggir sungai yang ada di sana. Di sisi lain, Fang baru saja pulang bekerja dan ia membawa beberapa makanan untuk mereka nikmati bersama. Tetapi ibu Fang malah terlihat tidak ikhlas karena Fang yang terlalu memanjakan istrinya. Tak berselang lama, Mei pun ada di sana. Namun ia tidak selera makan sama sekali dan memilih untuk langsung ke kamar. Melihat sikap Mei semakin membuat ibu Fang merasa begitu kesal. Lalu, Fang pun menemui Mei di kamar dengan membawa makanan. Kali ini Mei masih tidak terima dengan sikap Fang yang begitu semena-mena. Bahkan, Fang seperti tidak merasa bersalah sama sekali. Fang juga malah memandang remeh pekerjaan Mei. Padahal Mei bekerja untuk membantu ekonomi mereka berdua. Akhirnya, perdebatan itu membuat mereka bertengkar antara satu sama lain. Dan lagi-lagi ibu Fang terus saja hadir di tengah-tengah keributan rumah tangga mereka. Bahkan perkataannya yang begitu pedih dengan memandang remeh keberadaan Mei di sana membuat Mei merasa semakin hancur. Fang juga tidak berhenti membela ibunya yang bersikap seperti itu pada Mei. Akhirnya rasa lelah yang Mei rasakan membuatnya berhenti mengatakan sepatah kata pun. Saat itu Mei sedang melakukan panggilan video dengan ayahnya. Ia juga memperlihatkan betapa besar rasa rindu pada kedua orang tuanya. Mengetahui hal tersebut membuat ayah mulai merasa jika ada sesuatu hal yang Mei tutupi. Akhirnya Mei pun mulai menceritakan kebimbangan yang ia rasakan. Apakah nantinya Mei harus memilih antara menjadi seorang ibu atau wanita karir?
Mendengar hal itu membuat ayah menyadarkan Mei jika kehidupan ini kita memang diberi kesempatan untuk bisa memilih. Namun tidak semua wanita diizinkan untuk menjadi seorang ibu. Oleh sebab itu, Mei harus bersyukur dengan anugerah tersebut. Keesokan harinya, Fang mengajak ibu dan Mei untuk memilih rumah yang akan mereka tempati nantinya. Namun, Mei kurang setuju karena harga rumah itu terlalu mahal. Ibu Fang juga ikut protes sebab Fang yang hanya mencari uang seorang diri. Lalu sebelum Fang dan Mei beristirahat, Mei kembali memastikan perihal ibu Fang yang akan tinggal bersama mereka. Karena Mei sedikit keberatan dengan hal itu. Tetapi Mei tetap meminta agar Fang membeli 2 rumah kecil yang bersebelahan agar mereka tetap dekat dengan ibu Fang. Namun Fang menolak saran tersebut dan tetap ingin membeli rumah dengan ukuran besar. Bahkan Fang juga malah membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang lain di luar negeri. Dan hal itu membuat Mei merasa heran. Ia juga memilih untuk beristirahat agar pembahasan tersebut bisa terhenti. Di hari berikutnya, Mei merasa sedikit kesal sebab mendapati bukunya yang dijadikan sebagai alas. Bahkan Mei juga melihat Diu yang diberikan sisa makanan oleh ibu Fang. Awalnya, Mei sempat mengingatkan ibu Fang secara baik-baik untuk tidak lagi melakukan hal itu. Namun ibu Fang malah tidak memperdulikannya. Lalu ketika Mei sedang melakukan aktivitasnya, ibu Fang terus saja terlihat mengawasi apa yang ia lakukan. Bahkan ibu Fang sangat kepo dengan hal yang Mei kerjakan. Alhasil sikap tersebut semakin membuat Mei merasa tidak nyaman. Sampai di saat Mei berpindah tempat, ibu Fang masih tetap saja mengganggu konsentrasinya. Hal itu pun membuat Mei memutuskan untuk pergi mencari udara segar. Beruntung ibu Fang tidak bisa mengejar kepergiannya. Tak disangka kali ini Mei terlihat begitu bahagia, walaupun ia hanya berjalan-jalan seorang diri. Lalu ketika Mei pulang ke rumah, Mei memperlihatkan bunga yang baru saja ia beli pada ibu Fang. Namun ibu Fang malah tidak menyukai hal tersebut sebab ia merasa jika Mei hanya membuang-buang uang. Alhasil saat Fang pulang ke rumah, ibu langsung menyindir Mei dengan mengatakan harga-harga lauk pauk yang semakin melonjak tinggi. Mendengar semua itu hanya bisa membuat Mei terdiam dan bersabar. Tak berhenti di sana, ketika di belakang Mei, ibu Fang masih terus saja protes dengan sikap menantunya itu. Ia juga merasa tidak terima karena hanya Fang lah yang mencari nafkah seorang diri. Padahal hal tersebut memang tanggung jawab seorang suami. Kemudian saat Fang menemui Mei di kamar, ia terus saja memperlihatkan sikap curiganya pada Mei yang pergi berjalan-jalan seorang diri. Bahkan ia juga membawa pulang seikat bunga. Padahal Mei sendirilah yang membeli bunga itu. Fang pun mengeluh perihal uang muka DP rumah yang masih kurang. Padahal sebelum ini Mei sudah meminta agar mereka tidak membeli rumah tersebut. Alhasil mau tidak mau Mei pun memberikan sisa tabungannya. Ia juga sempat meminta untuk kembali bekerja agar bisa membantu Fang. Namun Fang malah masih tetap melarangnya. Di hari berikutnya Mei kembali menghabiskan waktunya di luar rumah dengan kandungannya yang semakin membesar. Ia juga sempat menghubungi Sheng untuk memberitahukan sedikit tentang kondisinya saat itu. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja orang tua Mei berkunjung untuk menemuinya. Kali ini mereka bertemu dengan Fang dan ibunya terlebih dahulu. Namun perkataan ibu Fang seolah-olah ingin memberitahukan pada orang tua Mei jika putri mereka sangat tidak berguna karena tidak membantu apapun di dalam rumah tangganya. Tak berselang lama, Mei pun ada di sana. Melihat kedatangan orang tuanya membuat Mei merasa sangat bahagia. Bahkan, ia juga sampai terharu sebab hal itu. Tetapi lagi-lagi sikap Mei malah tidak disukai oleh ibu Fang. Karena Mei yang terlihat begitu menderita dengan tangisannya tersebut. Tak berhenti di sana, ibu Fang juga semakin merasa tidak terima sebab Fang yang ingin mengajak orang tua Mei untuk makan di restoran. Sementara itu, Mei mengajak orang tuanya untuk melihat kamar yang ia tinggali. Beruntung orang tua Mei tidak mempermasalahkan situasi kamar tersebut sama sekali. Tak berselang lama, Fang pun ada di sana untuk mengajak mereka makan bersama di restoran. Namun ajakan itu tidak diterima oleh orang tua Mei, sebab mereka yang hanya ingin memasak makanan di rumah. Alhasil mereka pun mulai bersama-sama menyiapkan hidangan makanan tersebut. Kali ini Mei terlihat sangat bahagia dengan kebersamaan orang tuanya. Apalagi Mei bisa menikmati kembali masakan orang tuanya. Bahkan ibu Mei berniat untuk menggantikan ibu Fang merawat Mei agar ibu Fang bisa pulang untuk beristirahat. Mendengar hal itu malah membuat ibu Fang protes pada putranya dengan menganggap bahwa ibu Mei sedang mengusirnya. Padahal ibu Mei tidak sekejam itu.
Lalu mereka pun menikmati makanan sembari mengobrol bersama. Kali ini Mei benar-benar tidak berhenti memperlihatkan rasa bahagianya. Di malam hari, Fang malah kembali memancing keributan karena ia yang terus saja berpikiran buruk tentang orang tua Mei dengan menganggap bahwa kedatangan mereka hanyalah untuk melihat bagaimana kehidupan rumah tangga anaknya dan meremehkan kemampuan Fang sebagai seorang suami. Padahal orang tua Mei hanya merindukan putri mereka. Bahkan Fang juga menyalahkan Mei yang tidak tahu terima kasih atas bantuan yang ibu Fang berikan padanya. Padahal Mei tidak bersikap buruk sama sekali pada ibu Fang. Keesokan harinya, Mei memberanikan diri untuk mengajak Fang berdiskusi perihal ibu Mei yang akan berganti menjaganya di sana. Tetapi hal itu malah langsung ditolak oleh Fang karena ia yang merasa keberatan dengan hal tersebut. Akhirnya, Mei meminta untuk pulang ke Beijing selama beberapa hari. Mendengar permintaan itu malah semakin membuat Fang merasa sangat kesal karena ia berpikir jika Mei ingin pisah rumah dengan dirinya. Padahal Mei hanya rindu pulang ke rumah orang tuanya. Alhasil mereka pun kembali berdebat. Sampai akhirnya Mei menyadari jika perubahan sikap Fang dimulai sejak Mei yang mempertemukan Fang dengan Zhuang. Dan hal itu membuat Fang terus saja curiga serta posesif pada dirinya. Kemudian ketika Fang berangkat bekerja, Mei memilih untuk pergi seorang diri. Dan selama di perjalanan, Mei mulai benar-benar merasakan gerakan janin yang ia kandung. Hal itu pun membuat Mei merasa sangat terharu. Ia juga langsung menceritakannya pada Sheng lewat panggilan telepon. Dan Mei mulai menyesali sikapnya yang selalu bertengkar dengan Fang, sebab hal tersebut akan ikut membuat bayinya merasa sedih. Di malam hari, dalam keadaan mabuk, Fang pulang ke rumah. Kali ini ia langsung meminta maaf pada Mei atas sikapnya yang kurang baik. Dan alasan Fang melarang Mei kembali ke Beijing adalah karena ia tidak ingin Mei meninggalkan dirinya. Fang juga sangat takut jika kehilangan Mei. Beruntung penyesalan Fang berhasil membuat Mei luluh. Bahkan Mei langsung meraih tangan Fang untuk menyentuh perutnya, sembari memberitahukan bahwa anak mereka sudah mulai memberikan pergerakan. Beberapa bulan kemudian tibalah waktu untuk Mei melahirkan buah hatinya. Kali ini Mei benar-benar berjuang untuk menjadi seorang ibu seutuhnya dengan melawan rasa sakit di saat proses melahirkan itu berlangsung. Namun mendengar Mei yang sangat kesakitan membuat Hua memaksa Fang untuk menyetujui pemberian obat bius pada Mei. Tetapi situasi itu masih saja membuat ibu Fang ikut campur dengan melarang Fang melakukan hal tersebut. Beruntung Fang mendengarkan perkataan Hua dan akhirnya Mei pun berhasil melahirkan anak pertamanya dengan selamat. Saat itu semua anggota keluarga Mei merasa begitu bahagia melihat bayi perempuan yang sangat imut tersebut. Dan hal itu menjadi awalan Mei merawat bayinya dengan penuh kebahagiaan. Sampai di hari-hari berikutnya, Mei terus berharap jika ia bisa memberikan banyak hal baik untuk bayinya tersebut. Fang juga terlihat begitu menyayangi anak mereka. Namun lagi-lagi ibu Fang masih saja tidak terima jika Fang terlalu memanjakan anak dan istrinya. Beberapa hari kemudian, Sheng dan Hua pun ada di sana untuk menjenguk Mei. Kali ini mereka terlihat begitu bahagia karena mendapati keadaan Mei serta bayinya yang baik-baik saja. Namun, keberadaan mereka di sana terus saja membuat ibu Fang merasa sangat kepo. Sampai akhirnya, Fang segera menarik ibunya untuk masuk ke rumah. Sementara itu, Mei merasa begitu sedih dan terkejut saat mengetahui jika ternyata ayahnya sedang sakit akibat terjatuh di tangga dan membuat betisnya patah. Lalu ketika Hua serta Sheng pergi dari sana, Hua terus saja mengomel sebab kondisi lingkungan rumah Mei yang sangat tidak layak untuk ditinggali. Alhasil Hua pun memutuskan untuk menyewa sebuah rumah agar bisa ditempati oleh adik dan keponakannya. Namun Sheng melarang hal itu karena mereka tidak boleh terlalu ikut campur. Di malam hari, Mei memutuskan untuk menghubungi ayahnya. Kali ini ayah Mei terus saja memperlihatkan bahwa ia baik-baik saja. Namun Mei tetap mengkhawatirkan kondisi ayahnya. Bahkan Mei benar-benar begitu merindukan keluarganya. Dan ia berharap agar mereka selalu berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena hubungan Mei dan ayahnya sangatlah dekat. Di beberapa malam berikutnya, Mei mulai memberitahukan perihal ia yang berhasil mendapatkan sertifikat untuk menjadi seorang guru pada Fang. Dan Fang juga mendapati Mei yang mendaftar sebagai konselor psikolog.
Mengetahui semua itu membuat Fang sedikit protes karena Mei yang masih harus fokus mengurus bayi mereka. Namun Mei tetap bersikeras dengan keinginannya untuk melanjutkan karir karena ia juga tidak akan menelantarkan anaknya. Lalu tiba-tiba saja Fang malah mengantarkan ibunya untuk pulang ke kampung halaman sebab Fang yang ingin menyadarkan Mei untuk lebih memperdulikan keluarga karena sudah tidak ada lagi yang membantunya di rumah. Fang juga akan kembali menjemput ibunya ketika Mei mengandung anak kedua mereka. Beberapa waktu kemudian akhirnya Fang mulai bersiap untuk pindah ke rumah baru. Kali ini anak mereka juga semakin tumbuh besar dan keluarga kecil itu terlihat sangat bahagia menjalani hari-hari mereka dari waktu ke waktu. Bahkan orang tua Mei juga ikut merasa bahagia melihat putri dan cucu mereka. Beberapa tahun kemudian tibalah waktu Mei bersiap untuk melakukan wawancara. Melihat kecantikan Mei kembali membuat sikap posesif Fang muncul. Namun Mei dan Fang menahan untuk bertengkar di depan anak mereka. Alhasil Mei pun tetap pergi seorang diri dengan penampilan seperti itu. Lalu di saat Mei sibuk melakukan wawancara, Fang bertugas untuk menjaga anak mereka. Namun sikap Taichu malah membuat Fang memarahinya. Alhasil Taichu pun langsung menangis karena hal tersebut. Tak berselang lama, Mei pun pulang ke rumah. Mendengar suara tangisan Taichu membuatnya merasa sangat khawatir. Kali ini lagi-lagi Fang malah melarang Mei untuk bekerja. Dan sikap Fang tersebut membuat Mei tidak habis pikir. Sebab Fang selalu mencari berbagai alasan untuk membuat Mei gagal melanjutkan karirnya. Bahkan, Fang malah kembali meminta Mei melahirkan seorang anak laki-laki agar Mei memiliki kesibukan di rumah setelah Taichu masuk TK. Mendengar perkataan Fang benar-benar membuat Mei tidak habis pikir sama sekali. Keesokan harinya, Mei sedang sibuk menyiapkan sarapan. Ia juga terus mengajari Taichu untuk bersikap mandiri pada dirinya sendiri. Melihat hal itu malah membuat Fang protes. Padahal apa yang Mei ajarkan sudahlah benar. Di malam hari, Mei dan Fang masih terus saja berdebat. Sebab Mei yang lebih memilih tidur di ruang baca untuk fokus membuat beberapa surat lamaran pekerjaan. Namun hal itu terus saja menjadikan Fang merasa keberatan karena ia yang sudah mencukupi semua kebutuhan Mei dan Taichu. Maka dari itu Fang meminta Mei untuk tetap mengurus rumah. Tetapi Mei merasa jika Fang terlalu egois dengan keinginannya tersebut. Alhasil Mei memilih untuk menghindari perdebatan itu. Di hari berikutnya, tiba-tiba saja Mei terburu-buru bersiap untuk berangkat ke Beijing. Dan ia sempat memberitahu Fang agar Fang bisa menjaga Taichu selama beberapa hari ke depan. Namun lagi-lagi Fang masih tidak bisa mengerti sama sekali. Padahal Mei pulang untuk mengurus masalah keluarganya. Alhasil Mei memutuskan untuk tidak mendengarkan omelan Fang. Dan ia tetap berangkat ke Beijing. Kali ini sesampainya di Beijing, Mei langsung menemui Sheng sebab Sheng dan Hua yang gagal menikah. Sementara itu, Fang yang baru saja pulang ke rumah mendapati selembar surat tentang Mei yang pergi membawa Taichu. Dan hal tersebut benar-benar membuat Fang semakin merasa emosi. Alhasil, Mei memilih untuk menonaktifkan ponselnya. Saat itu, Fang baru saja pulang ke rumah dan ketika Fang duduk di meja baca, ia mendapati sebuah pesan email masuk tentang pemberitahuan bahwa Mei berhasil lolos wawancara dan mendapatkan pekerjaan seperti yang Mei inginkan. Namun Fang benar-benar tidak merasa senang sama sekali melihat hal tersebut. Di sisi lain, Mei yang sedang berada di rumah orang tuanya tiba-tiba saja mendapatkan panggilan dari Fang. Kali ini mereka kembali berdebat. Sebab Mei yang tidak kunjung pulang. Bahkan mereka juga membahas hal yang sama jika alasan Mei bekerja hanya karena ia tidak ingin memiliki seorang anak lagi. Padahal Mei tetap bersedia melahirkan anak kedua. Namun Fang harus membantunya merawat anak mereka. Karena Mei tidak ingin hal itu menjadi alasan Fang terus-menerus mengurung Mei di rumah. Alhasil Mei pun segera mengakhiri perdebatan tersebut karena tidak ingin didengar oleh orang tuanya. Tetapi tak disangka, lagi-lagi Fang malah dengan berani membuat keputusan seorang diri untuk menghubungi pihak tempat Mei akan bekerja dengan berbohong mengatakan bahwa Mei sudah hamil. Keesokan harinya tibalah waktu untuk Mei pulang ke Shanghai. Sheng juga ikut mengantar kepulangan Mei ke bandara. Momen itu pun membuat Mei mulai sedikit menceritakan tentang rumah tangganya pada Sheng. Jika ia mulai merasa tertekan dengan sikap Fang. Mendengar hal itu ikut membuat Sheng merasa iba. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah beberapa waktu, akhirnya Mei dan Taichu tiba di rumah. Kali ini Fang menyambut dengan baik kepulangan Taichu.
Tapi tidak dengan Mei karena ia malah terus saja mencurigai Mei berbuat curang di belakangnya. Alhasil sikap tersebut kembali membuat mereka saling berdebat. Di malam hari, Mei mulai merasa ada yang tidak beres setelah melihat emailnya. Dan ketika ia ingin membahas hal itu dengan Fang, Fang malah sengaja mengajak Taichu untuk tidur bersama mereka agar mereka berdua tidak memiliki kesempatan untuk berdebat. Lalu setelah Taichu tertidur, Fang mulai ingin mendekati Mei. Namun Mei menolak sikapnya itu sebab ia tidak ingin memiliki anak kedua. Dan ketika Mei keluar kamar, Fang secara diam-diam mengambil ponselnya untuk melakukan sesuatu yang tidak Mei ketahui. Di hari berikutnya, ternyata Fang membuat ponsel Mei terhubung dengan ponselnya dan ia bisa mengetahui kemanapun Mei pergi. Sementara itu, Mei sedang berada di sekolah yang sebelum ini ia pernah melamar pekerjaan di sana untuk menjadi seorang guru. Kali ini, Mei baru mengetahui jika ia telah lulus seleksi wawancara. Tetapi pesan email yang dikirimkan padanya mendapat balasan jika Mei tidak bisa bekerja di sana karena Fang mengatakan bahwa Mei sedang hamil. Mengetahui hal tersebut benar-benar membuat Mei tidak habis pikir sama sekali. Alhasil ia langsung bergegas menghubungi Fang untuk memintanya pulang lebih cepat di hari itu. Di malam hari, Mei terus menunggu kepulangan Fang, dan setibanya Fang di rumah, ia mendapati Taichu yang sudah Mei titipkan di rumah salah satu rekan mereka. Lalu dengan sangat serius, Mei pun meminta bercerai dari Fang. Mendengar hal itu malah terus saja membuat Fang menuduh Mei berselingkuh. Padahal Mei hanya tidak lagi mencintai Fang, apalagi mereka juga sudah tidak cocok sama sekali. Dan keputusan Mei kali ini juga demi untuk melindungi mental Taichu. Mendengar semua itu benar-benar membuat Fang tidak terima. Ia juga tidak ingin bercerai dengan Mei. Namun dengan sikap yang begitu tenang, Mei tetap bersikukuh dengan keputusannya untuk bercerai dari Fang dengan menyerahkan gugatan cerai ke pengadilan. Beberapa hari kemudian, Mei berniat mengajak Fang untuk berbicara, tetapi Fang malah menolak hal tersebut. Alhasil di keesokan harinya, Mei mulai benar-benar menulis surat gugatan cerai. Dan setelah memberikan gugatan itu ke pengadilan, Mei dan Fang pun mulai mengikuti persidangan. Namun gugatan Mei malah tidak disetujui oleh pengadilan, sebab rumah tangga mereka tidak memiliki masalah yang fatal. Apalagi Fang juga tidak menyetujui perceraian itu. Beruntung pengacara Mei memberitahukan perihal gugatan tersebut yang masih bisa diajukan kembali setelah 6 bulan. Di malam hari, Mei mendapati Fang yang pulang dalam keadaan mabuk berat. Bahkan ia juga mengatakan beberapa hal yang tidak disadari, karena Fang merasa lebih kaya dibandingkan Mei dan keluarganya, serta banyak wanita lain yang menyukai dirinya jika mereka bercerai nanti. Lalu tiba-tiba saja Fang muntah-muntah yang membuatnya harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dan ketika Fang tersadar serta sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit, ia melihat Mei dan Taichu yang begitu setia menemani dirinya. Kali ini Fang kembali membahas tentang perceraiannya dengan Mei. Namun kebaikan hati Mei membuatnya mengatakan jika perceraian mereka nantinya tidak akan memutuskan hubungan mereka berdua. Sebab Fang tetap menjadi keluarganya serta ayah dari Taichu. Bahkan Mei juga tidak membenci Fang sama sekali. Mendengar semua itu membuat Fang menangis. Dan pada akhirnya ia juga bersedia untuk bercerai dengan Mei. Beberapa hari kemudian, Mei dan Fang pun pergi ke kantor sipil untuk mengurus akta cerai mereka berdua. Setelah selesai, Mei mulai mengemasi semua barang-barangnya dan bergegas berangkat ke bandara. Kali ini, Fang mulai terlihat ikhlas dengan perpisahan tersebut. Lalu beberapa tahun pun terus saja berlalu. Saat itu, Mei dan Bu Jiang mulai bekerja sama membuat sebuah proyek untuk membuka galeri. Bahkan kehidupan Mei juga terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Dan rencana proyeknya tersebut juga ia serahkan pada Hua agar mereka mendapatkan dukungan dari perusahaannya. Tak disangka di perusahaan Hua, Mei malah bertemu kembali dengan Zhou. Dan benar saja Zhou masih tetap terpukau serta menyukai Mei. Kemudian di hari berikutnya, Mei memilih untuk terjun sendiri mengawasi berjalannya proyek itu. Dan di momen tersebut Mei malah bertemu kembali dengan Zhuang. Bahkan Zhuang masih terus saja meminta kesempatan baru agar ia bisa kembali menjalin hubungan bersama Mei. Di hari berikutnya, Zhuang pergi mengunjungi kediaman Mei. Ternyata ia akan pergi bersama Mei dan Taichu. Melihat kehadiran Taichu sempat membuat Zhuang terlihat sedikit terkejut. Bahkan ia juga tidak bisa memasang pengaman duduk anak balita, yang membuat Mei harus mengerjakan seorang diri. Lalu selama di perjalanan mereka pun terus saja saling mengobrol dan bercengkrama bersama.
Tak berselang lama mereka pun tiba di wahana permainan anak. Kali ini Zhuang terlihat tidak begitu nyaman, namun ia tetap bersedia untuk ada di sana. Bahkan Taichu juga merasa bahagia saat bercengkrama dengannya. Kemudian di malam hari Zhuang mengantarkan Mei dan Taichu untuk pulang ke rumah. Dan momen tersebut lagi-lagi ia manfaatkan untuk berusaha mengajak Mei kembali menjalani hubungan mereka dari awal. Sebab Zhuang yang tidak ingin kehilangan Mei untuk yang kesekian kalinya. Namun Mei tidak menerima hal itu. Di hari berikutnya, Mei sedang menemani Taichu bermain sembari membaca beberapa buku. Di sana bersamaan, Mei mendapatkan kabar bahwa kakak Jianin mengubah lukisannya yang berada di sebuah negara. Mengetahui hal itu langsung membuat Mei bergegas pergi menuju galeri. Dan benar saja, Ming memang sedang berada di galeri itu dengan mengubah sesuatu di sana. Lalu sesampainya Mei di galeri tersebut, ia benar-benar mendapati beberapa hal yang berbeda. Namun Mei malah terlihat sangat menyukai hal tersebut. Di malam hari, Mei pun pergi menemui Ming di sebuah klub. Kali ini ia mendapati Ming yang sedang bernyanyi di atas panggung. Mereka juga terus saja saling memandang walau hanya dari kejauhan. Dan setelah penampilan Ming selesai, Mei langsung menemuinya. Tak disangka ternyata mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Bahkan Ming juga mengajak Mei untuk menikmati mie buatannya. Saat itu Mei merasa terpukau melihat banyaknya alat-alat musik yang ada di rumah Ming. Bahkan alunan musik yang Ming mainkan juga membuat Mei terlihat begitu tenang. Namun Mei langsung bergegas pergi dari sana ketika ia melihat sekotak obat yang dikonsumsi oleh Ming. Kepergiannya pun sempat berusaha dikejar oleh Ming karena Mei sudah salah paham tentang hal tersebut. Keesokan harinya, Ming terus berusaha menghubungi Mei untuk menjelaskan tentang obat itu. Tetapi Mei malah tidak ingin mendengarkan penjelasannya sama sekali. Sampai ia memutuskan untuk menonaktifkan ponselnya. Lalu ketika Mei sedang berada di sekolah Taichu, ia malah bertemu kembali dengan Ming. Kali ini Ming langsung memperlihatkan jika obat yang ia konsumsi bukanlah obat untuk berbuat mesum. Melainkan kandungan di obat tersebut bisa mengobati penyakit jantung. Namun, Mei malah tidak mempercayai hal itu sama sekali. Setelah itu, Mei mendapatkan kabar jika Taichu sedang bersedih. Ternyata kematian kelinci peliharaannya membuat Taichu tidak bisa menahan kesedihannya. Ming yang melihat hal tersebut malah semakin memperjelas jika kelinci itu memang sudah mati. Alhasil, Taichu langsung menangis. Beruntung perbuatannya itu segera ia pertanggungjawabkan dengan memberikan Taichu sebuah kue ulang tahun. Dan hal tersebut berhasil memperbaiki hubungan mereka. Setelah itu, Ming pun mengajak Taichu dan Mei ke rumahnya. Kali ini, Mei mulai mengajari Taichu bermain musik. Dan hal tersebut membuat Taichu merasa sangat bahagia. Di keesokan harinya, mereka bersama-sama mengubur kelinci peliharaan Taichu. Dan lagi-lagi kebersamaan itu membuat mereka sangat bahagia. Walau hanya sebuah hal yang sederhana. Tak berhenti di sana, di hari berikutnya mereka pun kembali bertemu di klub tempat Ming bernyanyi. Bahkan kali ini, Ming memberikan kesempatan untuk Taichu bernyanyi di panggung. Dan momen itu terlihat sangat mengasyikkan, sampai membuat semua orang bergoyang. Lalu ketika Mei bersiap untuk pulang, Ming kembali bersedia mengantarkan Mei sampai ia tiba di rumah dengan mengawasinya menggunakan motor yang ia kemudikan. Beberapa hari kemudian, Mei menemani Sheng melihat galeri lukisan. Tak disangka kali ini Sheng bisa merasakan jika Mei sedang jatuh cinta. Ternyata kebersamaan Mei dengan Ming berhasil membuat Mei jatuh hati pada laki-laki tersebut. Di hari berikutnya, Hua bersama beberapa rombongan ingin bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Ming juga ikut bersama mereka. Dan ketika Ming mengetahui bahwa Taichu serta Mei pergi menggunakan mobil pribadi, ia langsung bergegas masuk ke mobil tersebut untuk pergi bersama mereka. Selama di perjalanan, Ming selalu saja berhasil membuat suasana terasa begitu bahagia. Dan hubungannya dengan Taichu terlihat begitu dekat antara satu sama lain. Lalu ketika Taichu tertidur, Ming mulai memberanikan diri untuk bertanya tentang keberadaan ayah Taichu. Dan hal itu tidak membuat Mei merasa segan untuk memberitahukan bagaimana sosok Fang. Namun Mei tidak menjelekkan Fang sama sekali pada Ming. Lalu setelah menempuh perjalanan beberapa waktu, akhirnya mereka pun tiba di suatu tempat. Kali ini mereka semua langsung menyiapkan kemah serta beberapa makanan untuk dinikmati. Beruntung liburan itu benar-benar berhasil membuat semua orang merasa bahagia.
Momen tersebut juga dimanfaatkan oleh Ming dan Mei untuk bersenang-senang bersama. Namun, tanpa sengaja mereka malah terjun tepat di atas perahu. Alhasil, situasi romantis itu pun membuat mereka berciuman dengan begitu mesra. Apalagi Ming yang sudah mengetahui jika Mei jatuh cinta pada dirinya. Keesokan harinya, Ming mulai mengajari Mei cara bermain musik. Dan hal itu benar-benar membuatnya merasa sangat bahagia. Bahkan mereka juga berjalan-jalan bersama menggunakan motor milik Ming. Tak berhenti di sana, Ming juga terus saja berhasil menjadi sosok yang menciptakan kebahagiaan untuk Mei dan Taichu. Karena hal-hal yang Ming lakukan selalu disukai oleh ibu dan anak tersebut. Bahkan Ming juga dengan berani memberitahukan Taichu jika ia ingin menjadi pacar ibunya. Dan ia terus memandang wajah Mei. Namun tiba-tiba saja alarm di ponselnya berbunyi yang membuat Ming harus meminum obat di waktu itu juga. Tetapi ia tidak memberitahukan hal tersebut pada Mei. Dan ketika Mei terbangun, Ming langsung memeluk Mei agar ia tertidur kembali. Lalu mereka pun pergi ke galeri Ming untuk bertemu dengan Bu Jiang karena Ming ingin meletakkan beberapa musik di beberapa lukisan yang ada di galeri tersebut. Beruntung Bu Jiang menyetujui hal itu. Beberapa hari kemudian, Mei dan keluarganya menghadiri acara pernikahan adik Ming. Kali ini orang tua Mei akan menjadi orang tua angkat dari adik Ming tersebut. Awalnya acara itu berjalan dengan sangat lancar. Ming pun juga sibuk mengurus acara tersebut agar terus berjalan dengan sempurna. Serta Mei juga ikut membantu Ming. Bahkan mereka terus saja bersikap romantis. Namun setelah beberapa waktu berlalu, kesibukan yang Ming lakukan malah membuat penyakit jantungnya kembali kambuh. Mengetahui hal itu membuat Mei dan yang lainnya merasa sangat khawatir dan Ming langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Mei dan Hua baru mengetahui bahwa ternyata Ming memiliki penyakit jantung bawaan. Kabar buruk itu pun benar-benar membuat Mei semakin merasa khawatir. Begitu juga dengan adik Ming. Keesokan harinya, Mei terus saja menemani Ming di ruang rawat inap. Beruntung saat itu Ming mulai tersadar. Melihat keberadaan Mei langsung membuat Ming meminta maaf padanya karena Ming tidak memberitahukan penyakitnya lebih awal pada Mei. Mendengar hal itu membuat Mei tidak bisa menahan kesedihannya karena ia tidak mempermasalahkan sama sekali tentang Ming yang memiliki penyakit. Lalu Mei memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dengan Sheng. Selama di perjalanan, Mei terus saja termenung. Apalagi pembicaraan Mei dengan Fang lewat telepon membuat Mei menangis karena ternyata Fang sudah mengetahui tentang kondisi Ming dan ia menyarankan Mei untuk mencari pacar yang sehat demi kebaikan putri mereka. Di malam hari, Mei terus berusaha menenangkan Taichu karena ia sangat mengkhawatirkan keadaan Ming. Taichu takut jika Ming akan meninggal dunia. Beruntung usaha Mei berhasil membuat putrinya merasa lebih tenang. Lalu ketika Taichu tertidur, Mei memutuskan untuk menghampiri ayahnya. Kali ini ia ingin mendengar pendapat dari ayah perihal hubungannya dengan Ming serta kondisi kesehatan Ming. Tak disangka ternyata keluarga Mei tidak melarang sama sekali tentang hubungannya dengan Ming dan menyerahkan semua keputusan kepada Mei. Mendengar hal positif itu membuat Mei merasa sangat terharu dan langsung memeluk ayahnya. Di malam berikutnya, Mei masih terus saja menemani Ming di rumah sakit. Bahkan kali ini mereka sudah bisa bersenda gurau. Namun tiba-tiba saja Ming malah ingin memutuskan hubungan mereka. Mendengar perkataan Ming membuat Mei merasa sangat terkejut. Tetapi keputusan yang dibuat oleh Ming adalah demi kebaikan Mei. Karena penyakit yang ada di dalam dirinya memang tidak bisa disembuhkan. Mendengar semua itu tetap saja membuat Mei bersikeras untuk melanjutkan hubungannya dengan Ming. Keesokan harinya, Mei pergi ke ruangan tempat ia melukis dan ia terus saja menangis melihat lukisan tersebut. Karena ada hal membahagiakan yang diciptakan Ming di lukisan itu. Bu Jiang yang juga berada di galeri tersebut dan mengetahui tentang keadaan Mei ikut merasa sangat prihatin padanya. Ia juga begitu memahami perasaan Mei. Alhasil Bu Jiang berusaha menenangkan teman baiknya itu. Di hari berikutnya, Taichu pergi mengunjungi Ming di rumah sakit. Kali ini pertemuan mereka terlihat begitu bahagia. Dan setelah Hua membawa Taichu pergi dari sana, Mei langsung mengatakan pada Ming bahwa ia menolak permintaan putus yang Ming berikan padanya. Karena Mei tidak ingin mereka berpisah sebab rasa takut. Momen itu pun membuat Mei langsung mencium Ming dan menangis di pelukannya. Di sisi lain, Taichu sedang melakukan panggilan video dengan ayahnya. Obrolan di antara mereka membuat Fang mengetahui bagaimana keadaan Ming.
Bahkan Mei juga sudah memberitahu Taichu jika suatu saat nanti mereka semua pasti akan meninggal dunia. Mendengar hal itu membuat Fang langsung menghubungi Mei. Dan mereka saling berdebat karena Fang tidak terima dengan didikan Mei yang sudah memberitahukan hal semenyeramkan itu pada putri mereka. Beberapa hari kemudian, akhirnya Ming sudah bisa keluar dari rumah sakit dan ia langsung pulang bersama Ming. Selama di perjalanan, mereka berdua terus saja saling mengobrol bersama. Ming juga mengatakan bahwa Mei adalah kekasih terakhir di dalam hidupnya. Mendengar hal itu hampir saja membuat Mei menangis, namun ia berusaha menyembunyikan kesedihan itu dari Ming. Keesokan harinya, Ming mengajak Mei untuk menikmati hotpot bersama. Padahal makanan itu tidak baik untuk kesehatan Ming. Namun Ming tetap saja kekeh untuk menikmati makanan itu sekali dalam seumur hidup. Lalu setelah makanan itu datang, Ming benar-benar sangat bahagia bisa menikmati makanan tersebut. Dan kebahagiaan itu juga dirasakan oleh Mei yang membuat mereka terlihat seperti sepasang kekasih normal lainnya. Beberapa hari kemudian, Fang menghubungi Mei dan meminta dirinya untuk mengeluarkan Taichu dari sekolah yang ada di Beijing. Sebab Fang ingin Taichu tinggal bersamanya dan bersekolah di Shanghai. Mendengar hal itu membuat Mei merasa sangat terkejut. Ternyata Fang tidak rela jika Taichu terus berhubungan dekat dengan Ming. Apalagi kali ini di setiap kegiatan yang Taichu lakukan, ia terus saja mengingat Ming. Mendengar semua itu membuat Mei merasa sangat panik. Apalagi Taichu sedang berada di Shanghai bersama Fang. Lalu Mei segera menghubungi Hua untuk memberitahukan situasi tersebut. Melihat rasa panik yang dirasakan adiknya membuat Hua memutuskan untuk pergi ke Shanghai menemui Fang. Kemudian sesampainya Hua di Shanghai, ia langsung menemui Fang di perusahaannya. Bahkan Hua tidak kunjung pergi dari sana, sebab Fang yang terus saja menghindari dirinya. Sampai di suatu momen perdebatan di antara mereka berdua malah membuat Fang memukul Hua dan membuat mereka berdua berurusan dengan pihak kepolisian. Lalu setelah urusan dengan pihak kepolisian selesai, mereka mendapati Sheng yang ada di sana untuk bertemu dengan Hua. Kali ini Sheng juga memberanikan diri untuk berbicara dengan Fang mengenai keputusannya. Jika keinginan Fang untuk merebut hak asuh Taichu bukanlah hal yang baik. Apalagi ibu Fang sendiri tidak memperlakukan Taichu selayaknya seorang nenek pada cucunya. Tindakan Fang tersebut juga akan membuat Taichu berpisah dengan orang-orang terdekatnya. Dan semua itu sudah pasti akan mengganggu tumbuh kembang Taichu. Mendengar hal tersebut mulai membuat Fang terdiam dan ia terlihat menyesali perbuatannya. Keesokan harinya, Mei langsung bergegas berangkat ke Shanghai untuk bertemu dengan Fang. Sesampainya di sana, dia langsung menemui Fang. Tak disangka saat itu dengan sikap yang begitu tenang, Mei mulai bersedia untuk membicarakan kembali hak asuh Taichu. Karena ia menyadari bahwa tujuan mereka berdua sama-sama demi kebaikan Taichu. Merasakan kebesaran hati Mei membuat Fang mulai merasa sedikit terharu. Apalagi mereka tidak berdebat sama sekali. Lalu Mei pun kembali ke rumah Fang untuk bertemu dengan Taichu. Saat itu mereka langsung berpelukan untuk melepas rasa rindu satu sama lain. Bahkan Mei terus saja menanamkan agar Taichu selalu bersikap baik pada ayahnya. Melihat sikap yang Mei lakukan membuat Fang merasa senang. Keesokan harinya, Fang pun mengantarkan Mei kembali ke Beijing. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Fang memberikan sebuah kartu nama seorang dokter yang kemungkinan besar bisa menyembuhkan penyakit Ming. Melihat kebaikan Fang sempat membuat Mei merasa heran. Namun ia melakukan semua itu hanya untuk membantu Mei agar Ming bisa kembali sehat. Lalu setibanya Mei di Beijing, ia langsung menemui Ming dan mengajaknya untuk melakukan pengobatan dengan Dr. Yao. Beruntung ajakan Mei diterima dengan baik oleh Ming. Di hari berikutnya, Mei langsung menemani Ming untuk bertemu dengan Dr. Yao. Kali ini setiap proses pengobatan mulai dijalani oleh Ming. Mei pun juga dengan setia terus menemani proses pengobatan tersebut. Namun tak disangka setelah hasil pemeriksaan keluar, Mei dan adik Ming harus menerima kabar buruk jika Ming tidak lagi bisa menjalani tindakan operasi. Bahkan tingkat keberhasilan penyembuhan Ming juga begitu rendah. Dan dokter menyarankan agar pihak keluarga Ming menyiapkan mental untuk menerima kondisi kesehatan Ming ke depannya. Mendengar hal itu benar-benar membuat mereka merasa sangat sedih. Setelah itu ketika Mei pulang ke rumah Ming, ia mendapati Ming yang tertidur di sofa. Melihat hal itu membuat Mei merasa sedikit takut.
Beruntung Ming benar-benar hanya sedang tertidur. Kali ini Ming sudah mengetahui jika hasil pemeriksaannya tidak memberikan kabar baik. Namun ia tidak merasa takut sama sekali. Lalu Mei mulai mempersiapkan beberapa alat musiknya untuk diberikan pada orang lain. Karena alat musik itu sangatlah berharga bagi Ming. Melihat sikap Ming benar-benar membuat Mei tidak bisa menahan kesedihannya sama sekali. Karena Ming adalah laki-laki yang begitu baik untuk dirinya. Alhasil, Mei langsung mencium dan menangis di pelukan Ming. Di malam berikutnya, Ming dan Mei mendengarkan musik sambil berdansa. Kali ini, alunan musik itu membuat suasana menjadi begitu tenang. Walaupun Ming masih terus membahas penyakitnya dengan Mei, serta menceritakan bagaimana masa kecil Ming melewati hari-hari dengan penyakitnya itu. Mendengar hal tersebut membuat Mei semakin memeluk Ming dengan begitu erat. Di hari berikutnya, Mei mengajak adik Ming untuk mendaki bersama. Ternyata Mei ingin mewujudkan keinginan Ming untuk mendaki gunung. Kepergian mereka kali ini adalah untuk mengecek rute yang akan dilewati nantinya. Lalu sepulangnya dari sana, Mei langsung menemui Ming dan memberitahukan tentang perjalanan mendaki yang akan dilewatinya nanti. Bahkan Mei juga sudah menyiapkan perlengkapan mendaki untuk Ming. Dan hal itu membuat Ming merasa sangat bahagia. Lalu di hari berikutnya, Ming dan Mei mulai mendaki bersama. Kali ini aktivitas tersebut benar-benar membuat Ming merasa begitu bahagia. Saat itu malam hari pun tiba dan Ming dibuat terkejut melihat perkemahan yang sudah disiapkan untuknya. Bahkan Jiamin dan Mimi juga ada di sana menyambut kedatangannya. Tak disangka ternyata semua itu disiapkan dengan sangat sempurna oleh Mei. Mengetahui hal tersebut membuat Ming merasa begitu bahagia. Mereka juga menikmati keindahan malam yang ada di sana bersama-sama. Lalu di tengah kebersamaan itu, Ming malah memberitahukan perihal ia yang sudah mendaftar untuk donasi tubuh. Namun hal tersebut tidak disetujui sama sekali oleh Jiamin. Mei juga hanya terdiam mendengar keputusan Ming. Sampai sebelum mereka beristirahat, Ming sempat meminta pendapat Mei tentang hal tersebut. Ternyata Mei begitu menghargai keputusan yang sudah dibuat oleh Ming, walaupun sebenarnya ia merasa sangat sedih mendengar hal itu. Keesokan harinya, Ming dan Mei mulai melanjutkan pendakian mereka. Kali ini Mei terus menyemangati Ming untuk mewujudkan keinginannya. Namun tiba-tiba saja cuaca berubah menjadi mendung dan mengakibatkan hujan turun dengan begitu lebat. Situasi itu pun membuat Mei merasa sangat sedih. Karena hal yang ia rencanakan gagal total untuk membawa Ming ke puncak. Memahami perasaan Mei membuat Ming mencoba untuk menjelaskan padanya jika sesuatu yang sudah direncanakan tidak mungkin bisa berjalan mulus, sebab ada banyak hal yang tidak terduga yang bisa saja terjadi. Sama halnya dengan kematian yang tidak lama lagi akan menjemput Ming. Mendengar perkataan itu membuat Mei merasa sangat tidak terima, karena ia belum bisa menerima dengan ikhlas jika Ming akan benar-benar pergi meninggalkannya. Sikap tersebut pun malah membuat mereka berdua saling berdebat. Ming juga mengatakan jika pendakian mereka kali ini adalah bentuk dari perpisahan di antara mereka berdua. Dan setelah itu, Mei harus bisa berusaha menerima kenyataan tersebut, serta melupakan Ming secara perlahan. Lalu, Ming pun memilih untuk pergi meninggalkan Mei seorang diri. Dan situasi itu semakin membuat Mei merasa begitu terpukul. Kemudian setelah hujan reda, Mei mulai melanjutkan pendakian sampai ke puncak. Tak berselang lama, Ming juga ada di sana dengan kondisinya yang mulai melemah. Momen itu pun benar-benar terasa sangat mengharukan. Namun mereka tetap menikmati keindahan yang ada di sana. Tetapi Ming mulai menutup matanya. Sementara Mei terus saja mengeluarkan air mata kesedihan sembari merangkul Ming. Beberapa hari kemudian, Mei kembali mengunjungi kediaman Ming dan memainkan piano yang ada di sana. Di sana bersamaan, Ming pun hadir di sisi Mei untuk memeluknya. Tak disangka ternyata hal itu hanyalah khayalan Mei semata. Setelah itu, Mei pun pergi ke galeri untuk mendengarkan musik yang diciptakan oleh Ming. Mendengarkan musik tersebut membuat Mei kembali mengingat semua kenangan indah bersama Mei. Bahkan lagi-lagi derayan air mata Mei tidak bisa bertahan sama sekali. Tak disangka ternyata Ming sudah meninggal dunia. Dan kepergian Ming membuat Mei menerima selembar surat yang Ming titipkan pada Jiamin sebelum ia meninggal dunia. Membaca surat itu membuat Mei tidak tahu harus memberikan respon apa. Karena selama ini Ming sudah berjuang begitu keras untuk melawan penyakitnya. Alhasil, Mei memilih untuk menari serta membayangkan jika Ming juga ada di sana bersamanya.
Di hari berikutnya, Fang pun menemui Mei untuk mengantarkan Taichu. Kali ini hubungan mereka berdua terlihat begitu baik. Lalu Mei pun mulai kembali menjalani hari-harinya dengan terus bermain piano serta membuat lukisan. Mei juga ikut mengantarkan Taichu memainkan piano tersebut. Beberapa tahun kemudian, setelah Taichu tumbuh menjadi gadis remaja, keahliannya dalam bermain piano semakin meningkat. Bahkan akhirnya Hua juga memiliki seorang putra laki-laki. Beruntung keluarga Mei terlihat hidup dengan begitu baik. Di sisi lain, Mei sedang sibuk mengurus pekerjaannya. Zhuang pun kembali menjadi rekan kerja Mei dalam proyek itu, dan hubungan mereka sudah jauh lebih membaik dari sebelumnya. Lalu ketika Mei ingin pergi dari sana, ia benar-benar terlihat begitu keren sebab mengendarai sepeda motor. Kemudian sesampainya di rumah, Mei dibuat terkejut karena kejutan ulang tahun yang diberikan oleh keluarganya. Kali ini Mei pun merayakan hari baik itu dengan penuh kebahagiaan. Setelah itu, ketika Taichu melihat Mei sedang menggambar sesuatu, ia langsung merasa iri sebab tidak mewarisi gen seni ibunya. Mendengar hal tersebut membuat Mei menenangkan Taichu, karena anaknya itu diberikan kesempatan untuk mewarisi gen Fang. Bahkan Taichu sudah bisa menciptakan sebuah mainan. Keesokan harinya, Mei dan Zhuang makan bersama di sebuah restoran. Melihat menu makanan yang dihidangkan membuat Mei mengingat kenangan mereka di masa lalu. Namun kali ini hubungan Zhuang dan Mei hanyalah sekedar teman biasa. Mereka juga mengobrol dengan begitu santai tanpa menggunakan perasaan sama sekali, karena Zhuang yang telah sadar jika mereka memang tidak bisa kembali menjalin hubungan seperti dulu. Kemudian di hari berikutnya, Fang mengajak Mei untuk melihat rumah yang akan ia tinggali selama berada di Beijing. Fang juga tidak lupa menyiapkan kamar khusus untuk Taichu, agar nantinya Taichu bisa sesuka hati tinggal di sana bersamanya. Kali ini hubungan mereka berdua terlihat begitu baik dan akrab sebagai orang tua Taichu. Keesokan harinya, Mei mengantarkan Taichu untuk mengenali bagaimana simulasi penerbangan. Walaupun harus membayar mahal, namun Mei tetap mengizinkan Taichu untuk mempelajari hal itu. Lalu mereka bertemu dengan pelatih penerbangan bernama Si, dan pertemuan tersebut membuat Si mulai menjelaskan beberapa hal pada mereka tentang penerbangan yang akan dilakukan nantinya. Tak berselang lama, penerbangan itu pun dimulai dengan Si yang mengemudikan pesawat mini tersebut. Kali ini Mei dan Taichu benar-benar sangat bahagia serta menikmati penerbangan itu. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja Si mendapatkan kabar bahwa Mei ingin mengikuti les lisensi pilot dan Si bersedia menjadi pembimbingnya. Tak berselang lama, Mei pun tiba di sana dan bertemu dengan Si untuk mulai melakukan latihan tersebut. Kali ini Mei harus belajar teori terlebih dahulu. Tak disangka Mei benar-benar serius dalam mempelajari semua yang Si katakan, dan dalam sekejap Mei langsung bisa menangkap beberapa hal penting yang Si ajarkan padanya. Lalu ketika Mei ingin pergi dari sana, tiba-tiba saja motornya malah mogok. Melihat hal itu membuat Si bergegas membantunya memperbaiki motor tersebut. Karena bantuan itu belum membuahkan hasil, akhirnya Mei menitipkan motor tersebut di lokasi latihan, dan Si membantu Mei memesankan taksi agar Mei bisa pulang ke rumah. Momen itu pun membuat mereka berdua mulai terlihat lebih akrab dari sebelumnya. Setelah itu, sesampainya di rumah, Taichu merasa heran mengapa Mei ingin belajar mengemudi pesawat. Ternyata Mei hanya suka mempelajari hal baru yang ia bisa. Tak berhenti di sana, Taichu juga kembali mempertanyakan sikap ibunya yang tidak pernah marah atau membentak Taichu sama sekali. Hal itu Mei lakukan karena ialah yang melahirkan Taichu ke dunia, dan Mei tidak akan memaksa Taichu melakukan hal yang di luar kendalinya. Di hari berikutnya, Mei kembali menemui Si untuk mengambil motor yang sudah siap diperbaiki. Namun pertemuan itu sangatlah singkat, sebab Si yang harus mengurus sesuatu. Ternyata Si mendapatkan masalah karena pekerjaannya yang ditangguhkan, dan membuat Si tidak menerima banyak untuk pelatihan yang ia lakukan. Namun keesokan harinya Si tetap melatih Mei seperti biasa, dan latihan itu terasa begitu menegangkan walaupun Mei sudah mempelajari teorinya terlebih dahulu. Di malam hari, Si kembali menghubungi Mei untuk mempertanyakan perihal latihan mereka yang akan dilanjutkan minggu depan. Walaupun saat latihan, Mei terlihat gugup, tetapi Mei tetap tidak patah semangat dan akan kembali melanjutkan latihan itu. Beberapa hari kemudian, Si dan Mei pun bertemu untuk mulai melakukan latihan bersama. Namun cuaca di hari itu membuat mereka tidak bisa langsung memulai latihan tersebut. Alhasil mereka berdua mengobrol bersama sembari menunggu hujan reda. Si juga menceritakan tentang mental yang membuatnya ditangguhkan dan dilarang untuk terbang.
Mengetahui hal tersebut membuat Mei memberikan sedikit semangat pada Si jika masih banyak hal yang bisa Si lakukan, apalagi usia Si yang masih tergolong muda dan di masa depan nantinya akan berdatangan cobaan yang melebihi dari cobaan Si saat ini. Tak berselang lama, hujan pun kembali reda dan mereka memutuskan untuk melanjutkan latihan penerbangan tersebut. Kali ini, Mei sudah lebih tenang serta menguasai latihannya itu. Keesokan harinya, Fang membawa Taichu pulang ke rumah. Kali ini Taichu terlihat sangat bahagia melihat rumah tersebut. Apalagi Fang yang sudah mempersiapkan semua yang Taichu sukai. Taichu juga sempat memperlihatkan Mei yang sedang mengikuti latihan penerbangan. Menyaksikan keakraban Mei dan Si membuat Fang terlihat sedikit cemburu. Di sisi lain, Mei kembali melakukan latihannya bersama Si. Mereka juga makan bersama setelah latihan itu selesai. Bahkan di setiap kebersamaan Mei dan Si, mereka terus saja saling mengobrol antara satu sama lain. Lalu ketika Mei ingin pergi dari sana, tiba-tiba saja Fang malah datang untuk menjemput Mei. Selama di perjalanan, Fang terus saja kepo tentang kebersamaan Si dan Mei. Bahkan Fang menduga jika mereka berdua sudah berkencan. Namun dengan sikap yang begitu santai, Mei tidak marah sama sekali dengan sikap Fang tersebut. Karena bisa jadi ia memang menjalin hubungan dengan Si dan tidak ada yang mengetahui perihal hal tersebut. Walaupun Si dan Mei memang masih sebatas teman biasa, kehidupan yang Mei jalani juga tidak berhubungan dengan Fang sama sekali. Di hari berikutnya, Taichu menghubungi Mei untuk memintanya datang ke rumah Fang. Ternyata di hari itu mereka akan merayakan ulang tahun Fang bersama. Mei dan Taichu juga menyiapkan mie ulang tahun untuk Fang. Melihat kebersamaan itu membuat Fang merasa sangat bahagia. Ia juga mengingat kembali kenangan di masa lalu ketika Mei menyiapkan mie yang sama untuk dirinya. Alhasil, momen tersebut semakin membuat Fang merasa bahagia, walaupun mereka sudah tidak menjadi sepasang suami istri. Lalu di malam hari, secara perlahan Fang mulai kembali mengungkapkan perasaannya pada Mei. Karena selama bertahun-tahun ini, Fang merasa jika mereka tidak berhasil menemukan pengganti lain. Walaupun begitu, namun Mei tetap tidak ingin kembali rujuk dengan Fang. Mendengar hal tersebut langsung membuat Fang merasa terpukul. Kemudian ketika Mei sudah pulang ke rumah, ia kembali menghubungi Si. Kali ini Mei terus saja memberikan semangat padanya karena tidak ada kegagalan yang abadi. Dan Si masih memiliki banyak kesempatan untuk bisa kembali bangkit, menyusun karirnya sesuai yang ia inginkan, serta ada banyak hal baik yang menanti di masa depan. Beberapa hari kemudian, akhirnya Mei berhasil menerbangkan pesawat tanpa didampingi Si. Hal itu langsung membuat semua orang yang ada di sana ikut merasa bahagia dengan keberhasilan Mei, dan mereka langsung merayakan hal tersebut bersama-sama. Setelah itu, waktu demi waktu terus saja berlalu. Mei dan Si juga melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Sampai di suatu momen, Mei mendapati Si sudah benar-benar menjadi seorang pilot salah satu maskapai penerbangan. Lalu di sebuah kesempatan akhirnya mereka berdua pun bertemu di bandara. Kali ini Si langsung berterima kasih pada Mei karena dukungan yang pernah Mei berikan padanya. Si juga memberikan sebuah hadiah untuk Mei. Beruntung Mei sangat menyukai hadiah itu. Tak berhenti di sana, Si pun mengatakan jika ia ingin bersama Mei. Tetapi Mei langsung menghentikan perkataan tersebut karena mereka masih akan berpisah untuk meraih impian satu sama lain. Alhasil Si pun berpamitan pergi dengan Mei untuk melanjutkan pendidikannya. Dan perpisahan tersebut membuat Si dengan berani mencium kening Mei. Lalu Mei pun juga pergi dari sana dengan mengendarai motor kesayangannya. Dan ia benar-benar terlihat sangat menikmati kehidupan tersebut. Tamat ending yang begitu membahagiakan. Tidak semua orang akan beruntung dalam masalah percintaan karena di setiap hubungan memiliki cobaannya masing-masing. Dan teruslah bersabar, berusaha, serta berdoa untuk mendapatkan cinta seperti yang diinginkan. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan untuk kalian semua. Bagi yang mau request drama, silahkan komen di kolom komentar, atau bisa juga komen mengenai drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Dan tentunya terima kasih banyak bagi yang masih menonton sampai detik ini, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.